Tuhan. Paulus sudah Tuhan. Gini Bang, gini ya. Ini hak kita sebagai orang percaya yang berdasarkan kitab kita yang Alkitab ini. Sudah betul itu abangku. Saya kan bertanya, berarti Paulus sudah Anda tuhankan. Yang jadi masalah abang apa? Siapa yang mengajarkan Anda makan babi? Jangan kemana-mana dulu. Saya mau baca ayat firman ini untuk semua orang dengar ya. Bentar. Siapa yang mengajarkan Anda makan babi? Tidak ada yang mengajarkan kita soal makan babi. Lalu siapa yang mengatakan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan? Siapa ini yang memerintahkan ini makan babi ini siapa? Kalau gini Bang, sesuai dengan perintah itu lebih penekanannya kepada hukum Taurat. Kalau begitu, saya mau tanya dulu. Kalau begitu berarti tidak boleh makan babi kalau Taurat. Gini Bang, apakah dalam 10 hukum Taurat itu ada larangan untuk makan babi? Siapa yang mengajarkan Anda memilah hukum Taurat? Jawab dulu. Jawab dulu. Siapa yang mengajarkan Anda memilah hukum Taurat? 10. Siapa itu? Jangan itu dulu. Gini Bang. Kalau ditanya jangan, kalau bertanya boleh. Jangan dulu, coba abang dijawab dulu. Dengar saya, Yesus mengatakan di dalam Matius 5:19, barang siapa yang menghalalkan babi, maka dia akan menempati neraka. Ayo. Matius berapa? 5 nomor 19. Janganlah engkau menerima tuduhan. Bentar. Matius. Bentar ya. Matius 5 nomor 19. Itu ajaran Yesus yang asli. Nah, kalian makan babi karena perintah yang keluar dari kubur ini. Ada yang memerintahkan jangan makan babi, ada juga yang memerintahkan makan babi. Matius 5 ayat 19 ya. Ya. Karena itu, siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat, sekalipun yang paling kecil dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah dalam kerajaan sorga. Adakah di situ larangan makan babi? Imamat 11 itu Taurat atau bukan? Enggak, saya mau tanya dulu. Hukum Taurat ada enggak larangan untuk makan babi? Imamat 11 nomor 7. Bentar Bang, Anda tahu nggak isi hukum Taurat? Termasuk imamat. Jawab dulu. Coba Anda sebutkan 10 perintah Tuhan. Kenapa Anda mengatakan 10? Siapa yang mengajarkan Anda Taurat itu cuma 10? Yang mengajarkan Anda Taurat itu cuma 10 siapa? Dalam kitab suci kami 10 hukum Taurat. Siapa yang mengajarkan Taurat itu cuma 10? Jangan Anda berdebat sama saya Bang. Bahlul. Ya. Siapa yang mengajarkan Anda Taurat itu cuma 10? Inilah, jangan sombong kalau cuma modal imani saja doktrin. Saya bertanya, siapa yang mengajarkan Anda Taurat itu cuma 10? Ya, dalam kitab suci kami 10 hukum Taurat. Nenekmu kiper. Siapa yang mengajarkan Anda? Siapa yang mengajarkan Anda Taurat itu cuma 10? Di dalam kitab perjanjian. Di dalam gubuk bambu. Betul. Siapa yang mengajarin Anda Taurat itu cuma 10? Jelaskan isi kitab Taurat yang sebenarnya. Sebutkan. Imamat itu berbicara jangan makan babi. Itu bukan perintah hukum Taurat, Bang. Nenekmu kiper. Jadi imamat 11 itu perintah siapa? Bang, 10 hukum Taurat dalam kitab suci agama. Saya ulang lagi, sekali lagi. Siapa yang mengajarkan Anda membatasi Taurat cuma 10? Ya jelas dalam kitab suci kami 10. Anda itu cuma bisa ngeledeki dengan suara Anda. Saya bertanya siapa yang memasukkan ajaran sesat masuk ke dalam kitabnya Yahudi sehingga membatasi 10 saja Torah? Siapa? Sekarang udahlah, jangan Anda saya tahu 10 Taurat. Coba Anda sebutkan siapa yang mengajarkan Anda Taurat itu cuma 10? Siapa? Ya Bang, sekarang saya mau tahu. Abang kan bilang 10 hukum Taurat itu nggak benar. Ada lebih dari Taurat. Mana ada saya mengatakan itu? Aduh, mana Yesus mengatakan
barang siapa yang membatalkan, meniadakan Siapa? sekecil apapun yang paling terkecil dari Taurat. Paling terkecil. Taurat itu apa? Coba Anda bilang. Taurat itu segala sesuatu yang Musa ajarkan kepada kaumnya. Isinya apa? Baca Ulangan 11 nomor 1, Yosua 22 nomor 5. Semua yang diperintahkan Elohim itu adalah hukum Torah. Apa? Macet. Apa pula? Jangan Anda pelintir kemana-mana. Jelas. Saya tidak mau melintir, Tuyul. Yesus yang mengatakan, barang siapa yang meniadakan hukum Taurat meskipun yang paling terkecil, dia menempati tempat terhina, paling hina di kerajaan langit alias neraka. Oke, sudahlah. Sekarang saya mau tanya lagi. Sekarang tadi saya dengar-dengar Abang bicara soal kenapa hari Minggu umat Kristen beribadah. Ya, termasuk itu tadi kan perintah hukum Taurat itu kan Sabat. Kenapa berubah jadi Minggu? Siapa yang mengajarkan Anda ibadah Minggu? Saya enggak. Yang ngajarkan siapa? Gini Bang, tadi kan Anda bilang awalnya kenapa orang Kristen ke gereja dan Ya kan Kristen. Saudaraku, saya bilang sama Anda ya, Yesus yang asli, anak Maria tidak mengajarkan ibadah Minggu. Gereja Kristen menyembah dirinya, makan babi, tidak bersunat, Natalan. Yesus tidak ajarkan itu. Ada makhluk yang memerintahkan, perintahkan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Siapa dia ini yang keluar dari kubur ini? Siapa? Itulah yang mengajarkan. kubur. Apa? Yesus yang bangkit. Di mana pernah Yesus mengajarkan menjadi Kristen kalau dia itu Yesus? Ya, gini Bang. Agama itu ada setelah Yesus terangkat dari murid-murid. Ya berarti bukan ucapan Yesus. Sekarang saya mau tanya. Kan, sekarang gini lagi. berarti Kristen itu bukan ajaran Yesus. Dengan kata lain yang keluar dari kubur bukan Yesus. Sekarang gini, saya mau tanya. Agama Hindu. Kenapa agama Buddha ada? Kenapa agama Islam ada? Apa hubungannya? Agama Islam ada diajarkan oleh Nabi Muhammad. Islam diajarkan oleh Nabi Muhammad. Yesus juga mengajarkan tentang kita untuk agama Kristen. Di mana Yesus mengajarkan untuk menjadi Kristen? Di mana? Ya dari Di mana? cara-caranya pelayanan. Iya. Di mana Yesus mengajarkan menjadi Kristen? Makan babi, ada di Bait tidak Allah. bersunat, di gereja. Yesus pernah mengajar di Bait Allah. Bait Allah itu Baitullah, bukan gereja, beda. Baitullah, Bait Elohim beda dengan gereja. Siapa yang mengatakan gereja itu Bait Allah? Siapa? fisiknya beda. Tetapi kerohaniannya itu tujuannya sama. Bagaimana? Yang dikatakan Mikdas, tempat ibadahnya orang Yahudi, Anda baca di dalam Yesaya 52 nomor 1, haram hukumnya orang Kristen masuk ke situ. Haram, tidak boleh orang Kristen masuk di rumah ibadahnya orang Yahudi. Tidak boleh. Yehezkiel 44 nomor 9, haram hukumnya orang Kristen masuk ke sinagoge. Tidak boleh, haram. Makanya kalian dengan orang Yahudi itu beda tempat ibadah. Karena di tempat kalian menyembah berhala, di tempat Yahudi menyembah pencipta langit dan bumi. Beda. Kita nggak menyembah berhala. Kalau tidak menyembah berhala, lalu siapa Yesus yang Anda sembah ini? Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Itu berhala. Ya ampun. Udah, gini Bang, gini. Ya, oke. Loh. Sekarang Yesus mengajarkan menyembah siapa? Tunggu. Gini. Yesus mengajarkan menyembah siapa? Tarik kesimpulannya gini. Saya tarik kesimpulan. Yesus mengajarkan menyembah siapa? Bentar dulu. Saya tarik kesimpulannya gini. Kalau saya debat di forum yang dibuka oleh Abang, pada akhirnya juga kita nggak akan temu titik terangnya. Ya karena Anda asumsi. Abang nggak akan pernah menerima apapun yang saya sampaikan gitu. Kalau batil tidak kuterima, Bang. Maaf. Batil saya tidak terima. Kebohongan, tipu-tipu, doktrin, dogma tanpa dasar saya tidak terima. Saya nggak terima. Oke, betul. Baik. Apakah saya dan Abang bisa nguji? Maksudnya? Bisa nguji kekuatan doa masing-masing antara Abang dan saya?
Ingat, ingat. Yesus berkata kepada orang Yahudi, Kristus palsu, pengajar palsu, melakukan banyak mukjizat, tanda-tanda kekuatan yang dahsyat, sekiranya mungkin dipakai untuk menyesatkan banyak orang. Intinya itu aja, Catat Bang. itu. Catat itu. Itu aja, Bang, Yesus yang saya mau mengusir sampaikan. Kristen. Di Matius 7, Kalau Yesus mengusir Anda Kristen. mengatakan bahwa Yesus yang kita sembah itu ngasal-ngasalan, itu Bukan ngasal-ngasalan. Yang kalian sembah itu bukan Yesus. ya kan itu kan nggak kan itu ngasal-ngasalan, berhala segala macam tadi Anda sampaikan. Yang Nah, saya- Anda sembah bukan Yesus. Makanya saya mau bilang, oke lah kalau Anda bilang saya bukan sembah Yesus, Iya. kita ujilah. Kita ujilah. Apa tuh? Apa mau diuji apa? Saya sembah yang seperti apa yang Anda bilang itu berhala, itu bukan Yesus. Ketika saya doakan, lebih besar kuasanya yang mana? Itu. Saudara, Yesus mengatakan apa? Pada hari terakhir nanti banyak orang berseru kepadaku, bukankah ketika kami di bumi bernubuat, mengusir setan, bermukjizat pakai namamu? Jadi penyesat itu bisa bermukjizat. Oh, Penyesat itu bisa mengusir setan. Tidak. Baca Matius 7, 22, 23. seperti itu. Matius 24, nomor 24 Anda baca. tidak seperti itu. Dan Anda baca Lukas 4 atau Matius 4, nomor 6, nomor 7. Iblis mengatakan apa? Segala kuasa akan kuberikan kepada siapapun yang aku kehendaki. Yang mau menyembah aku. Kalianlah itu. Kalian bangga bisa bermukjizat. Iblis menjanjikan. Kita melakukan kuasa, melakukan mujizat itu dengan nama Yesus, bukan dengan nama siapa, bukan dengan nama setan, bukan dengan nama. Bukankah, coba Anda baca Matius 7, 22, 23. Bisa, bisa Anda baca. Bang, gini lah. Bisa Anda baca Matius Inilah, Matius kita 7. berdoa sebelum kita melakukan mujizat itu pakai nama Yesus, bukan pakai nama setan. Coba Anda baca Matius 7, 22, 23. Berani Anda baca? Pakai nama setan, otomatis Anda berani baca? Berani baca Matius 7, 22, 23? nggak usah pakai kayak gitulah bang. Saya Yesus mengatakan penyesat itu bermukjizat. Pakai nama Yesus. yang Anda bilang penyesat, ya, Anda ya. Saya bukan orang yang sesat. baca Matius 7, 22. Saya tidak menyembah berhala. Saya Kalau Anda tidak menyembah berhala, kenapa Anda menyembah yang bernama Yesus? Yesus Tuhan itu. Pertanyaannya, Yesus memerintahkan menyembah siapa? Saya mengakui Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat saya. Saya tidak tanya Anda yang lagi sesat, yang saya tanya Yesus mengajarkan menyembah siapa? Menyembah Allah Bapa di sorga. Terus kenapa Anda menyembah yang namanya Yesus? Gini bang, dalam prinsip ini, Allah di sorga mengajarkan anaknya yang tunggal, yaitu Untuk disembah? Yesus. Untuk disembah? Yesus itu adalah perantaraan Bapa. Iya, kenapa Anda menyembah kurir? Kurir ini gimana? Yesus kan cuma perantara. Gini bang, kalau Anda bilang Anda menyembah kurir. itu Yesus itu lahir itu atas izin Bapa. Ya, semua yang lahir di bumi ini atas izin Bapa. Tapi kelahiran Yesus kan. Apa? Kelahiran Yesus sudah dinubuatkan dari Ini apa masalahnya kalau sudah dinubuatkan? Emang apa? Jadi Tuhan dia rupanya karena dia sudah dinubuatkan gitu. Iya. Jadi Tuhan. Jadi Tuhan. Jadi Tuhan dia rupanya. Juru selamat kita, raja segala raja, Bapa segala bapa, pembuat mujizat, membangkitkan orang yang mati, Itu siapa itu? Itu siapa? Itu siapa? Yes. Itu siapa? Itu Yesus. Oke. menggunakan kuasa yang Oke. Tuhan turunkan. Oke. Itu Yesus ya. Nggak ada orang lain yang bisa ngelakuin itu, bang. Iya, itu Yesus kan? Ya. Nah, sekarang siapa yang mengajarkan Anda menyembah Yesus? Dari semua hal yang Yesus lakukan lewat mujizatnya, kami menyembah Yesus. Yang mengajarkan Anda menyembah Yesus siapa?
Tidak ada yang mengajarkan saya untuk Tidak ada. Lalu yang keluar dari kubur Matius 8:20 itu siapa yang memerintahkan Anda menyembah Yesus? Yes. Siapa itu? keluar. Nah, di mana Yesus memerintahkan menyembahnya? Padahal Anda mengatakan tidak pernah. Yesus, gini bang, Yesus tidak pernah memerintahkan kita untuk menyembah Dia. Lalu yang dia Bahwa katakan, Dia adalah Raja, Tuhan dan Juru Selamat bagi kami. ya, itu silakan dengan iman Anda silakan. Yang saya pertanyakan Matius 28:20 ini siapa? Itu Matius kebenaran yang 28:20 ini sebenarnya. siapa? Siapa yang mengajarkan Anda menyembah Yesus? Dialah yang keluar dari kubur itu. Ya kita tidak Nah, kesadaran. berarti kesadaran kan? Kesadaran. Berarti ada yang membisikkan hati Anda kan? Iya, benar. Nah, siapa itu yang membisikkan hati Anda untuk menyembah Yesus? Kudus. Siapa? Roh Kudus yang menuntun saya dengan Roh Kudus. Roh Kudus yang Anda katakan Roh Kudus itulah yang membimbing Anda menyembah Yesus, betul? ya. Sekarang Yesus menyuruh menyembah siapa? Gini bang, abang udah tadi udah jawab, diulang lagi sampai satu aja. Roh yang ada di dalam diri Anda bertentangan ajarannya dengan Yesus. Dalam Kristen dikenal. Maka pertanyaannya, roh yang Anda sebut kudus ini siapa? Kenapa ajarannya bertentangan dengan Yesus? Berarti dia roh kudus atau roh jahat? Bapa, Putra, Roh Kudus. Enggak ada urusan, ada apa? Putra, anak, tante, opung, enggak ada urusan. Luar biasa. Roh yang ada di dalam tubuh Anda yang mengajarkan Anda menyembah Yesus, roh itu bertentangan dengan ajaran Yesus. Gini bang, Gini lagi. Gini lagi. Ya, abang tiap hari live. Curhat, ujungnya curhat lagi. Kita masing-masing ngurusin agama sendiri. Setelah berdebat panjang dan dia tidak bisa menang, akhirnya curhat. Kayak abang, gitu. Akhirnya dia jangan berdebat. Setelah kalah jangan berdebat. Saya nggak kalah loh, saya nggak lari. Yesus mengajarkan menyembah kepada Bapa yang ada di langit. Iya. Roh yang ada di dalam diri Anda mengajarkan menyembah Yesus yang keluar dari kubur, betul? Bang, gini loh bang. Kami orang Gini Kristen, satu lagi. hal yang perlu Anda dengar. Apa? Kita percaya Yesus tanpa mengkesampingkan Allah Bapa di sorga. Perlu Anda ingat. Saya tidak tanya itu. Anda menyembah Yesus katanya atas perintah roh yang ada dalam diri Anda. Sedangkan Yesus memerintahkan bukan menyembah dirinya, menyembah Bapa yang ada di surga, yang ada di langit. Berdasarkan apa yang Anda bilang tadi. Apa itu? Ini menyembah Yesus tanpa mengkesampingkan Susah kali ngomongnya. Benar. Allah tetap nomor satu. Anda tidak menyampingkan, tapi Anda menduakan. Anda menyembah Yesus, menyembah Bapa juga, betul? Kami tidak menduakan Allah Bapa di sorga. Karena Allah Kalau Bapa tidak di sorga menduakan, kalau tidak menduakan, kenapa Anda sembah sebagai Yesus? Tuhan dan Juru Selamat kami. Kalau Anda tidak menduakan, kenapa Anda nyembah Yesus? Iya, karena Allah Bapa di sorga yang mengaruniakan Yesus Kristus ke dunia. Berarti sudah ada dua. Allah Bapa dan Yesus itu adalah satu, bang. Ingat itu. Satu apa? Itu dalam kitab kami Allah Bapa di sorga dan Yesus itu satu. Satu apa? Satu. Sama. Satu apa? Ya, itu Yesus adalah anak Allah. Gelagapan. Abangku, lembutkan hatimu, Bang. Yesus mengajarkan menyembah kepada hakikat satu-satunya Tuhan yang ada di langit. Bukan mengajarkan menyembah Bang, diri. ginilah bang, sampai dimanapun, abang nggak akan bakalan terima apa yang saya sampaikan. Gitu. Karena bertentangan dengan ajaran Yesus. Bukan soal bertentangan dengan ajaran Yesus. Lah itu soalannya itu di situ. Anda sebenarnya mengikuti ajaran yang keluar dari kubur. Ginilah. Bukan mengajarkan ajaran Yesus. Ginilah, kita yang Kristen aja merasa bahwa kita nggak pernah ada masuk dalam kategori ajaran sesat atau penyembahan berhala. Orang yang lagi tersesat itu, Bang, tidak pernah sadar kalau dirinya tersesat. Nggak pernah saya merasa saya tersesat. Halo, Bang. Nggak pernah. Bang.
Sekarang untuk mendapatkan hidup yang kekal menurut Yesus, percaya dia sebagai Tuhan atau utusan Tuhan? Yesus adalah anak Allah yang Tuhan utus ke dunia. Saya tidak tanya itu padahal. Inilah tanda-tanda orang sesat. Saya tanya, menurut Yesus, orang memperoleh hidup kekal dengan percaya dia sebagai Tuhan atau utusan Tuhan? Saya mau menjawab apa yang Amba sampaikan. Jangan Ya, silakan. dulu. Nah, silakan. Tuhan Yesus mengutus anaknya yang tunggal ke dunia ini untuk Kan menjadi Tuhan dan aneh. Juru Selamat. Kan aneh. Pertanyaan saya apa? Dijawab apa? Menurut Yesus, untuk memperoleh hidup yang kekal, dia harus dipercaya, diyakini, diimani sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah, di mana Yesus mengatakan itu? Yesus tidak perlu mengatakan itu, Bang. Padahal ucapan Yesus jelas, Yohanes 17 nomor 3, hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang Engkau utus. Ayo. Abang mengerti nggak kata utus? Yang dimaksudkan dengan utus. Apa itu? Apa utus? Utus itu apa? Utus artinya Allah Bapa di sorga mengutus anaknya yang tunggal ke dunia ini. Kembali lagi. Ya iyalah. Kupikir mau menjelaskan kata utus. Iya. Itu sudah betul. Bapa yang di langit yang kalian sebut Tuhan itu mengutus Yesus. Siapa yang percaya Yesus sebagai utusan menurut Yesus, maka dia akan memperoleh hidup yang kekal. Utusan. Kenapa Anda Tuhankan? Berarti Anda tidak percaya kalau Yesus itu utusan Tuhan. Berarti abang yang tadi yang saya jelaskan abang nggak connect berarti atau sengaja di situ yang ini tidak abang. connect. Saya kan Di situ katakan, tidak connect. Bang, dengar dulu apa yang saya katakan. Saya kan bilang, Allah Bapa di sorga mengutus anaknya yang tunggal ke dunia untuk menjadi Tuhan dan Juru Selamat bagi kita. Allahu Akbar. Masya Allah. Untuk menjadi Tuhan katanya. Ya iya Allahu dong, Akbar. Bang. Yesus Bang, sendiri gantian, Bang. mengatakan. Kita gantian dulu, Bang. Yesus Bapa di sorga. mengatakan hidup Itu, kekal Bang. itu mengenal Yesus sebagai Tuhan atau sebagai utusan Tuhan. Mana yang betul? Sebagai Tuhan kami, Juru Selamat kami. Di mana dalilnya Yesus berkata begitu? Dalil soal apa, Bang? Bahwa Yesus Masolang generasi. Yesus di dalam Yohanes 17 berkata, hidup kekal itu adalah mengenal Yesus yang diutus oleh Bapa. Sebagai apa? Utusan Bapa. kata itu sebenarnya lebih kepada apa? Utusan itu maksudnya rasul, nabi. Sekarang saya tanya dulu. Konteks kelahiran Yesus itu nubuatan Tuhan atau bukan? Nubuatan Tuhan atau bukan? Di mana dinubuatkan dia lahir? Sekarang, ya, coba jawab dulu, saya tanya abang. Ya, di mana Yesus dinubuatkan lahir? Di mana? Enggak, tunggu saya tanya dulu. Cukup jawab, nggak usah tanya di mana. Iya, kalau tidak ada dalilnya, terus apa yang Anda tanyakan? Anda berdasarkan pendapat Anda, pikiran Anda, kira-kira kelahiran Yesus ini merupakan nubuatan Allah atau bukan? Di mana nubuatannya? Di mana? Loh, ini saya tanya dulu, tinggal dijawab Iya, dulu. bagaimana saya mau mengatakan itu nubuatan Tuhan kalau tidak ada dalil? Oke, baik. Saya tunjukkan ayatnya atau ayatnya ya. Silakan. Baik. Abang buka di kitab Perjanjian. Bentar ya, saya lihat dulu ini mana ya. Yesaya lagi pasti ini kitabnya orang nih. Iyalah, saya pasti akan ambil di Yesaya kan yang tadi malam saya katakan. Yesaya itu tidak berbicara tentang Yesus.
Aku memberikan suatu tanda seorang perempuan muda dan ia melahirkan seorang anak laki-laki. Emang cuman Yesus yang lahir? Cuman Yesus yang lahir? Sekarang saya mau tanya, konteks Alkitab ini, dia merujuk pada siapa? Hezekia. Hizkia gimana bang? Eh? Hizkia dari mana? Coba Abang jelaskan ke saya. Coba Anda baca nomor 1 sampai nomor 3. Yesaya berapa yang Abang maksud? 1 sampai 3? Ya, saya bertanya sama Anda ngutip Yesaya mana? Kok dari balik ke saya? Sekarang kan tadi saya bilang Yesaya 7 yang saya bacakan. Nomor 14. Ya. Nah, sekarang coba Anda bacakan. Apa yang dikatakan di sana? Yang mana ayat berapa? Lah, inilah kalau orang bingung hanya ngutip-ngutip agama kitabnya orang. Gitulah dia. Bukan, kan saya baca yang tadi ayatnya 14. Abang suruh saya baca ayat yang berapa gitu. Yang 14 coba Anda baca. Aku memberikan suatu tanda seorang perempuan muda dan ia akan melahirkan seorang anak laki-laki. Memang cuma Yesus yang lahir. Yang lain tidak lahir. Karena yang Abang berpikir bahwa itu nubuatan tentang siapa? Hizkia. Orang-orang lahir, ada Hezekia, ada Gideon. Oh enggak, Nah, Bang. Sekarang untuk mengetahui siapa itu baca Yesaya 1 nomor 1. Yesaya 1 nomor 1. Sebentar info bagi Bang Yosua. Nanti kalau mau diskusi dengan Gurunda Zuma, Bang Yosua harus open cam ya, Bang Yosua ya. Siap ya, Bang Yosua ya, open cam ya. tentang Yerusalem. Ya, silakan open cam Bang Yosua. Zaman usia Yotam Sama teman saya dulu. usia raja-raja Yehuda. Nah, ada nggak di situ zaman Yesus? Ada nggak? Sekarang saya mau tanya, Yerusalem itu apa ya? Di situ penglihatan Yesaya itu penglihatan yang berkaitan dengan orang-orang Israel di Yerusalem yang berhubungan masa mana? Masa Yesus? Ada tertulis masa Yesus? Ada? Masih mau pakai kitabnya orang? Masih mau? Macet internasional. Masih mau pakai kitabnya orang untuk mendudukkan kemudian makhluk yang keluar dari kubur itu? Masih mau? Oh enggak, itu makhluk yang keluar dari kubur itu Yesus. Yesus anak Maria itu milik orang Yahudi, bukan milik kalian. Oh, milik kita. Milik kita. Di mana dalilnya? Di mana Yesus mengatakan dia untuk orang di luar Yahudi? Di mana dalilnya Yesus mengaku begitu? Yesus mengatakan, akulah jalan kebenaran. Itu ucapan Yesus untuk kaumnya Bani Israel. Oh tidak. Kok Anda membatasi? Kok tidak? Kalau kita percaya Yesus, Yesus yang mana yang Anda Yesus percaya? Lah bang. Kalau Anda percaya Yesus anak Maria, dia berkata, aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Anda percaya? Percaya. Ya sudah. Terus Anda siapa kalau begitu? Anda Bani Israel. Gini bang, Yesus lahir Nah gini, cuma untuk gini lagi. Israel, bangsa Israel bukan. Untuk umat manusia. Apa? Yesus lahir ke dunia bukan cuma untuk bangsa Israel. Mana dalil pengakuannya kalau dia untuk di luar Yahudi juga? Mana? Yohanes 4 ayat 6. 14 ayat 6. Percaya kepada Yesus bahwa Yesus utusan untuk Umat manusia. mana dalilnya itu? Mana? Pada prinsip Aku pakai prinsip ucapan Yesus dong bang. Ma qultu lahum illa ma amartani bih. Qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqqa. Harus berujung kepada perkataan Yesus, jangan perkataan Anda.
Yesus tidak berkata-kata dari dirinya sendiri. Apa yang diucapkan di Yesus adalah apa yang diperintahkan. Nah, mana ucapannya kalau dia diutus untuk seluruh manusia? Mana? Mana? Ada? Enggak ada, abangku. Jadi tolong dong belajar Kristen dengan betul. Jangan cuma modal doktrin. Mantap, Ayo. Gurunda. Saya bantu, Bang. Di Matius 15:24. Nah, itu, Bang. Baca, Bang. Matius 15:24, Bang. Buka aja. Saya bantu, Bang. Matius 15. Ayat 24, nomor 24, silakan. Kenapa dibocorin, Dek? Aduh. Harusnya dirahasiakan itu, nggak boleh. Iya juga ya. Iya. Baca yang kenceng, Bang. Ketahuan deh kita. Aduh. Tindari turun aja deh. Mengganggu jalannya diskusi. Suruh kencangin, baca deh. Kenceng, Bang, bacanya, Bang. Sampai topinya lepas ini. Kencangin. Ya, jadi maksud abang ini ayatnya ditujukan untuk siapa? Baca dulu. Baca dulu, Bang. Coba baca, Bang. Baca yang kenceng. Apa katanya? Yang kenceng, Bang. Apa katanya? Saya baca kencang nih. Jawab Yesus, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Hanya ya, Bang. Hanya umat Israel, Gurunda. Lanjut, Afan, Gurunda. Mohon maaf. Gimana? Sekarang saya mau tanya, domba yang hilang dari umat Israel itu siapa? Orang-orang Yahudi Bani Yakub yang meninggalkan ajaran Torah. Oh, salah. Oh, salah. Salah, Bang. Salah. Salah. Anda Jadi Anda salah. domba Anda keliru ya, dengan domba itu persepsi apa? Domba yang hilang dari umat Israel itu siapa? manusia. Iya. Ya iyalah. Masolang generasi. Hancur sudah. Lalu yang sudah kalau begini. domba itu siapa sebenarnya yang menurut Anda? Persepsi Anda itu siapa? Domba itu Bani Yakub. Anda boleh baca di data Yeremia 50 nomor 17. Yang dipanggil domba itu hanya keturunan Yakub. Tapi persepsi Anda beda dengan kita ya, Bang ya. Saya berdasar dalil, kawan. Anda berdasarkan doktrin. Bukan soal doktrin, kita bukan soal doktrin. Ya, dalilnya mengatakan domba yang tersesat ya, itu domba. iya yang tidak percaya dan mengimani bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Ya itu kalian yang sudah disesatkan. Oh, enggak. Sekarang yang disebut domba berdasarkan narasi Yeremia 50 itu siapa? Kalau abang bilang kita disesatkan, kita didoktrin dengan segala macam, Anda bukan domba. Anda bukan domba. manusia Anda bukan Bani. percaya Yesus itu adalah domba-domba yang tersesat. Kalau saya percaya Yesus, masalah generasi. Domba itu gelar untuk Bani Yakub. tidak, bukan. Coba baca dalilnya. Itu tidak seperti yang saya ketahui dan saya yakin. Iya, karena Anda sudah disesatkan. Gimana ceritanya? Dalil kok dibantah? Karena Anda mengikuti makhluk yang keluar dari kubur. Itulah makanya Anda jadi kayak begini. Yang keluar dari kubur itu Yesus, Bang. Itu. Iya, namanya Yesus. Udah lagi nih, orangnya gini beda. lah. Kalau sampai dimanapun kita berdebat, apapun yang Abah bilang nggak akan meruntuhkan iman dan percaya saya gitu. Iya, silakan. Masa saya harus paksakan? Iya gitu, Silakan aja. Kan neraka Jadi, juga butuh penghuni, abangku. Udahlah, nggak usah kita lagi turun diskusi untuk membahas tentang agama, kepercayaan, kita lah, Bang, guys lah. Neraka juga butuh penghuni, Bang. Capek-capek diri juga, paling-paling juga abang kalau mau buat orang jadi mualaf ya paling berapa, ngaruh lah gitu. Itulah ya, Bang ya. Oke ya, Bang ya. Iya. Ya, selamat malam, Iya. Tuhan berkati. Malam juga, iya, silakan.
Baik. Ketawa aja bang, selama masih bisa bernapas ketawa aja tuh. Ya, Bang Dil, selamat tidur ya. Nanti dibaca ulang ya. Oke, thank you Bang Dil. Yuk. Oke, Allahu Akbar. kita lanjut. Inilah kalau jemaat kena tipu gitu. Masalah generasi. Berarti memang nggak pernah baca Bible Gurunda ya. Dikasih tahu Matius 15:24 dia baru ngerti di situ. Oke, kita lanjut Gurunda. Di sini ada tamu Bang Yosua, monitor Bang. Ini mah cumi berbulu. Oh, udah kenal Gurunda sama ini? Udah ini. Oh, ya udah. Tukang cuci gereja ini, tukang lap. Oke, kalau gitu nggak monitor. Suruh buka kamera. Ya, open cam ya Bang Yosua ya. Monitor Bang Yosua. Bang Yosua. Ya. Iya. Itu apa itu? Nggak kelihatan wajahnya. Gimana? Tanya. Ya. Siapa yang mengajarkan Anda ke gereja menyembah sosok Yesus? Iya, baik ya. Abang Juma ini udah kenal saya ya. Dia biasa iya sama saya terus ya. Diturun-turunin saya terus. Benar nggak Bang? Siapa yang mengajarkan Anda menyembah Yesus? Benar nggak Bang? Oke. Alis baik Anda ya, bagus. biar kita ilmiah Lurus. sedikit ya. Iya sih. Ya janganlah. Maksudnya biar kita itu jangan menyesatkan orang gini Bang ya. Iya. Ya, Abang mengatakan bahwa ya Abang yang sampaikan tadi itu semua benar Bang. Semua orang itu mengetahui bahwa Allah itu Esa ya. Di dalam kitab kami mengatakan bahwa mengenal hidup yang kekal itu harus mengenal Yesus sebagai utusan dan mengenal Allah itu satu-satunya Allah yang benar. Kemudian kamu mempertanyakan siapa yang menyuruh Yesus, apa kami untuk menyembah Yesus. Nah, ini menyembah gimana Bang? Sebab menyembah itu ya maksudnya Abang mengatakan menyembah itu maksudnya bagaimana? Menyembahnya itu secara bagaimana sehingga Abang mengatakan menyembah itu? Anda mengatakan Yesus manusia ini setara sehakikat dengan Elohim, betul? Iya, gini Bang, benar. Bentar dulu kan Abang tadi nanyakan saya menyembah. Saya tanya menyembah Iya. bagaimana cara? Anda atau mengibadahi, maksudnya menganggapnya menyembah itu setara. gimana, Bang? Coba. Anda menyetarakan Yesus manusia dengan Elohim. Bukannya kita alihkan dulu cara menyembah dulu. Menyembah ini artinya secara ritual atau gerakan atau gimana? Artinya apa? Sehingga Abang bisa mengatakan bahwa saya menyembah Yesus. Coba. Menyembah Biar kita dalam enak di arti situ, Bang. kata berserah diri kepada Yesus karena Anda menganggap Yesus dan Elohim sehakikat, betul? Sehakikat. Ya. Nah, berarti menyembah artinya maksudnya gerakan ritual-ritual apa gimana Bang? Atau berdoa apa pergi ke gereja? Biar kita enak, Apapun Bang. Gimana? apapun itu yang dihasilkan dari Anda menyetarakan, menghakikatkan Yesus manusia dengan Elohim. Apapun itu. Iya, iya, barusan kan kita Abang bahas menyembah ya. Karena bahasa menyembah itu ya berasal dari akar kata apa Bang? Biar kita tahu dulu Sembah. gimana Bang. Menyembah itu Sembah, hamba. hamba. Coba Bang, biar sehingga apa yang buat Abang sehingga Abang mengatakan bahwa menyembah kami menyembah dia. Coba. Yesus ini Tuhan atau bukan? Bang, biar enak kita Bang. Hal apa yang kami lakukan? Aduh. Ya, hal apa yang kami lakukan? Semua Sehingga yang Abang Anda mengatakan bahwa lakukan kami menyembah. yang Wah, dihasilkan dari menghakikatkan Yesus dengan Elohim. Itulah penyembahan itu. Kok ribet kali ya orang ini. Bang, gak nyambung Bang. Gak nyambung Bang. Aduh, kan katanya berubah. Kalian ke gereja ngapain? Serius sedikit dulu. Coba terangkan dulu. Kalian ke gereja ngapain?
Iya, kan abang tadi mengatakan menyembah. Nah, maksudnya menyembah itu menurut abang apa? Apakah ritual gerakan atau apa? Biar saya itu bisa pahami, coba bang. Ya, memang kalian di gereja ngapain? Ya, kembali ke situ. Oh, berarti gini bang, Verena. Berarti menyanyi, berdoa, datang ke gereja itu berarti itu disebut menyembah, Ya, sujud, gitu. ya, ya. Oke, sujud itu menyembah apa tidak bang? Saya tanya dulu bang, sujud itu menyembah Iya, apa tidak, Bang? menyembah, sujud, menyembah kepada Tuhan lu. Kalau kau diperintah sujud, sujud. Berarti abang sujud enggak kepada, mohon maaf, Karena kepada yang di perintah sana itu Tuhan bang? kami sujud. Perintah kepada kami sujud dalam beribadah. Bang, gimana kalau saya mau diskusi ilmiah sama abang kalau abang model kayak gini? Kata menyembah itu berasal dari dari akar kata abadu ya. Nah, menyembah itu bukan gerakan ritual, gerakan bang. Aduh, gimana bang? Halo Bang Fernan. Kamu kumpulkan ayam-ayam baru kau temani ngomong. Jangan kau di sini. Ini tempat manusia, bukan tempat binatang. Mohon maaf, Gurunda, saya melihat gerak-geriknya Abang tadi So sepertinya. intelek, Iya. gangguan jiwa. Halo Hai. Fernan, monitor Kristen Islam. Dibuka dulu mute-nya. Islam. Cuma aku ada yang mau aku tanyakan. Islam. Waduh, saya serahkan Gurunda. Silakan Gurunda. Islam beneran, yakin Islam? Ya aku butuh KTP, aku wajah. Iya. Sudah berkeluarga? Belum. Aku masih 20 tahun. Oh iya, ada cowoknya mungkin yang beda akidah dengannya? Ada mantan kalau- ya, bukan, udah masa lalu. Boleh lanjut. Tapi ada rencana mau balik lagi ke dia? Enggak, yang mantan. sekarang aku udah ada lagi yang profilku. Dia sama-sama muslim. Iya. Oke, syukurlah, alhamdulillah. Terus? Gini, kebetulan keluargaku semua itu kan muslim, ya kan? Keluarga Terus? muslim, saya juga dididik dari Islam, muslim, ngaji, belajar Al-Quran, terus kita mempelajari agama Islam gitu. Ya, maaf, assalamualaikum. Aduh, maaf. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terus, Iya. tapi saya bekerja itu di lingkungan Kristen, dan sedikit saya mempelajari Kristen juga, dan kebetulan saya juga punya mama angkat itu dari Buddhis. Jadi dari ketiga agama itu kadang saya mempelajari begini. Ini ikutnya saya mencari jati diri ya. Jadi dari dari Islam sendiri, saya ada beberapa poin yang saya meyakini kalau Islam itu sempurna, semua yang berkaitan dengan Islam itu bagus, mengajarkan setiap hari itu dengan kebaikan dan setiap kehidupan itu ada tata caranya. Dan tapi di Kristen, saya merasa Kristen itu dia terlalu masuk logika. Cuman di dua agama itu sebenarnya itu banyak kesamaan, tapi banyak perdebatan dan pertikaian untuk ini lebih benar loh, ini lebih benar gitu. Tapi di Buddhis sendiri, aku merasa dia tuh karena mengajarkan untuk Mohon maaf, pertanyaannya apa Kak? Oke, pertanyaannya gini, semisal ya kita dari Nah ini kakak ini grogi kakak minum telur telur ayam dulu 2, nanti naik lagi. Telur mata sapi. Minum telur mata sapi. Ini grogi Enggak, langsung Gurunda. aja. Enggak.
Ini artis film begitu biasa. Coba ngomong apa ininya, pertanyaannya. Jadi semisal kita mempelajari Islam, KTP kita Islam, tapi kita mempelajari beberapa agama, itu bermasalah nggak? Enggak bermasalah, karena memang perintahnya kita diajarkan untuk belajar, ikra, mengkaji segala-galanya dikaji. Cuman ada satu hal yang perlu adik ini pahami. Ketika manusia itu diciptakan dalam bentuk fi aksani takwim, dalam bentuk sempurna, manusia itu punya 3 keadaan. Yang pertama intelektual. Makhluk intelektual yang membedakan kita dengan binatang. Yang kedua ada kehendak bebas. Pada diri kita ada kehendak bebas, ya kan ya? Kita mau ngapain aja, milih agama mana saja boleh, benar? Iya dong? Iya kan? Kehendak bebas ada pada manusia, tidak ada pada binatang. Binatang sekali ditunjukkan oleh Tuhan, kamu makan rumput aja. Jangan pernah kau berpikir besok makan pisah dan seterusnya. Itu binatang. Kalau manusia, Tuhan berikan kelebihan memiliki kehendak bebas. Jadi adik ini bebas, mau jadi Hindu boleh, mau jadi Kristen boleh, mau jadi Islam juga boleh. Dan yang terakhir, ujian. Contoh, ini kondisi yang adik alami. Besok hari ketika adik ini kemudian belajar Hindu atau belajar Buddha atau belajar Kristen, lalu sudah mengalami kondisi di mana paham Islam, paham Hindu, paham Buddha. Terus kemudian ada masalah dengan orang Islam. Entah itu orang tua, entah itu saudara, entah itu intinya keluarga atau kekasih. Apa yang terjadi? Karena yang ketiga tadi itu ujian, Anda diuji. Tiba-tiba ujian itu datang, Tuhan menghendaki Anda ada masalah dengan keluarga yang menyebabkan Anda kemudian memandang Islam ini jahat. Lalu pindah ke Buddha. Kenapa bisa pindah? Itu tadi, kehendak bebas. Tidak ada kemudian Allah mengatakan jangan pindah ke agama lain. Awas kalau pindah, cabut nyawamu. Itu enggak ada. Seketika, selain itu terjadi sebagai ujian, bisa juga sebagai musibah. Apa itu? Iblis. Iblis datang mengganggu, mengatakan Islam itu jahat, Islam itu buruk, lebih baik pindah ke Hindu, atau pindah ke Buddha, atau pindah ke Kristen. Maka ditampakkanlah yang tadinya sesuatu yang tidak baik menjadi baik. Lalu kalau begitu mana yang betul? Kembali kepada kitab suci. Karena semua agama pada prinsipnya sama-sama mengaku sebagai agama yang betul, agama yang benar, mengajarkan kedamaian, mengajarkan kemudian sukacita dan seterusnya. Lalu mana yang betul? Yang betul itu adalah kembali kepada kitab suci yang berkesesuaian dengan akal. Kenapa harus ke kitab suci? Karena kitab suci itu kan firman Tuhan yang maha tahu. Berarti kalau Tuhan yang berkata di dalam kitab suci itu perkataan Sang yang maha tahu. Kalau perkataan Sang yang maha tahu berarti dia tidak boleh cacat oleh logika. Dia tidak boleh tertinggal oleh ilmu pengetahuan. Dia tidak boleh kemudian lebih tidak tahu daripada manusia. Artinya tidak mungkin pengetahuan Tuhan lebih rendah dari pengetahuan manusia. Artinya dengan kata lain, kitab itu harus diuji oleh zaman. Kitab itu harus diuji oleh ilmu pengetahuan. Harus diuji oleh waktu. Kalau waktu tetap berlalu, kemudian kitab suci ini tetap berdiri dengan kokoh. Tidak jatuh dia dengan ilmu, dengan disiplin ilmu yang ditemukan, berarti betul ini dari Tuhan. Tapi kalau ada kitab yang ketinggalan oleh zaman, sudah tidak rasional difungsikan saat sekarang, sudah tidak masuk akal isinya, bertentangan dengan ilmu, sains, teknologi, berarti ini bukan dari Tuhan, melainkan catatan manusia yang dianggap firman Tuhan. Kenapa? Masakan Tuhan tidak tahu manusia yang kuciptakan ini kelak akan menemukan di mana mereka mendapatkan kondisi di mana mereka hidup di zaman modern,
Mereka menemukan komputer, mereka menemukan internet, menemukan ini bla bla. Sementara perkataannya tertinggal. Nah, itu dia. Nah, di sini sudah hujan deras. Seperti itu, adik. Jadi manusia itu memiliki kehendak bebas, bisa jadi dia jatuh cinta kepada agama lain, tapi ingat, kalau kita melihat kitab suci dan akal manusia, hanya Islam yang bisa kita katakan sebagai jalan menuju kepada Allah. Yang lainnya enggak. Yang lainnya enggak. Orang Hindu mengatakan agamanya betul, orang Buddha mengatakan agamanya betul, Kristen pun demikian. Tapi mana yang betul-betul betul yang sesuai dengan akal kitab sucinya. Itu aja. Kalau mengajarkan kebaikan, semua agama mengajarkan tata cara berbicara, tata cara bersikap, bahkan sampai kepada tata cara berjalan pun diajarkan di setiap agama. Supaya nampak kelihatan baik. Tapi baik belum tentu benar. Kan gitu. Saya kira begitu. Adinda siapa namanya? Nikmatul Faikoh namanya. Oh, iya. Namanya Nikmatul Faikoh. Betul ya? Iya. Di sini hujan deras. Aman Gurunda. Suaranya Gurunda aman kok. Hujannya cuman Oke. kedengaran dikit aja, aman. Oke, Gimana? sip. Kak, sudah jelas penjelasan dari guru kami? Udah cuman Ya, beliau yang tidak jelas suaranya. Oh iya. Kalau sudah? jelas. Iya, gimana, Kak? Cuma yang masih aja. Sih, nggak denger. Udah jelas. Oh, udah Iya. jelas. Udah Oke. jelas, aku udah paham. Mau dijelasin Oke. Bang Oke, Subat. thank Terima you. kasih. Cuma aku masih ada Iya. beberapa yang bisa menentukan pilih. Nanti lagi lain kali nanti kalau jam-jam segini naik lagi. Pas saya lagi ngantuk, teman-teman sudah ngantuk, begitu dirimu naik kan langsung segar lagi kita kan gitu. Nggak ngantuk lagi. Betul itu. Benar nggak teman-teman di bawah? Betul nggak? Betul lah. Tadi awal mulanya teman-teman marah-marah Gurunda, begitu udah open Iya, cam, betul. ya. Langsung segar matanya semuanya. Oke, Semangat. Kak Oke, Nikmatul, makasih ya. kalau bisa besok kalau mau naik ke sini, ini saran dari kita, kalau bisa pakai kerudung ya Kak ya. Itu kebetulan aku udah jarang pakai panjang-panjang lagi. Iya, maksudnya Oh, iya. itu saran dari kita ya. Oke, thank you. Makasih Kak. Assalamualaikum. Maaf semua. Wassalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita naikkan lagi Gurunda. Teman-teman di Oke, bawah sip. sudah terhibur ya teman-teman. Ini ada Kristen Gurunda. Halo Bang Riven, oke, monitor Bang, open cam Bang. Ayo. Ya Bang. Silakan Bang. Oke, silakan Gurunda. Lanjut. Malam juga suaranya kecil bang, suaranya kecil. Suaranya diperbesar Bang. Nggak pakai hanya manual saja Pak. Ya nggak apa-apa. Itunya ketutupan kayaknya. Mikrofon HP-nya itu megangnya kayaknya ketutupan tangan itu. Jangan sampai ketutupan tangan. Udah ya? Oh, iya. Oke, silakan Gurunda. Silakan abangku. Iya. Dari mana? Katolik, Protestan? Dari Protestan. Protestan. Suaranya nggak kedengaran bang. Saya dari Protestan. Protestan. Protestan Gurunda. Oke. Bagaimana Anda menyikapi tema saya ini? Ada beberapa teman kita Kristen tadi yang udah kita ajak dialog. Ya, saya hanya menjawab apa yang sudah teman saya itu. Bang, mohon maaf Kayaknya kecil agak suaranya. Abang emosi. ada headset nggak Bang? Abang ada headset nggak? Kecil suaranya Bang. Ada headset nggak?
Dia nggak pakai headset nih, Y100, Vivo Y100. Nggak pakai headset. Oh, nggak pakai headset. Oke, oke. Ya udah kalau begitu ngomongnya agak deketan gitu ya, Bang ya. Agak deketan gitu ngomongnya ya. Ntar ya. Ya, ya, benar. Oke, yang agak kenceng, Bang. Di situ Nggak nggak hujan apa-apa, kan? nggak terlalu kelihatan. Ya, hujan, ada hujan nih. Oke. Ya, lanjut lanjut, Bang. Hujan. Itu yang pertama, masalah makanan. Eh, Bapak bilang tadi kan makan, kalau nggak boleh makan babi, nggak boleh makan babi ya. Terus apa dalilnya? Kok menyembah Yesus sebagai Tuhan? Kebetulan saya ikuti bincang-bincang tadi, debat tadi. Memang kita ini lagi kaku-kaku bahasanya karena kita ini orang Manado, nggak biasa logat, Lanjut, Bang. nggak biasa. Iya, iya, aman, aman, Bisa. aman. Nggak apa-apa kalau mau tak ambil logat-logat Nado. Iya, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Mengerti. Terapa-apa. Ba- Iya, Oh, Bapak masih mengerti? iya, mengerti sudah. Ya. Soal makan babi, kami juga punya dasar, punya dalil. Itu terdapat di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-11 ayat yang ke-5, Iya, di mana salah satu murid Yesus mendapat satu penglihatan dari malaikat, dari Tuhan. Kisah Para Rasul pasal yang ke-11 ayat yang ke-6, ayat yang ke-5, aku sedang berdoa di kota Yope, tiba-tiba rohku diliputi kuasa ilahi. Dan aku melihat suatu penglihatan, suatu benda terbentuk kain lebar yang bergantung pada keempat sudutnya, diturunkan dari langit sampai di depanku. Aku menatapnya dan di dalamnya aku segala jenis binatang berkaki 4 dan binatang liar dan binatang menjalar dan burung-burung. Lalu aku mendengar suara berkata kepadaku, bangunlah, hai Petrus, sembelilah dan makanlah. Tetapi aku berkata, tidak Tuhan, aku tidak Tuhan, sebab belum pernah sesuatu yang haram dan yang tidak tahir masuk ke dalam mulutku. Akan tetapi untuk kedua kalinya suara dari sorga berkata kepadaku, apa yang dinyatakan halal oleh Allah, tidak boleh engkau nyatakan haram. Hal itu terjadi sampai 3 kali, lalu semuanya ditarik kembali ke langit. Ini Pak. Ini dasar kami bahwa semua yang dilihat oleh salah satu murid Yesus kedengaran, Pak. iya, kedengaran. Jadi disuruh makan. Walaupun di sini tidak ditulis, dicatat secara langsung tentang babi, tetapi ini semua binatang berkaki 4, dia burung, dia binatang yang melata, terbang. Jadi termasuk babi. Jadi Oke. coba Bapak, saya minta penjelasan. Baik. Boleh saya tanggapi, Bang? Boleh. Oke. Kalau kita melihat nih yang pertama di dalam Matius 23 nomor 39, Yesus berkata di tahun 33. Apa kata Yesus? Aku tidak lama lagi berkata-kata dengan kalian, sebab kalian tidak akan melihat aku lagi, sampai kalian berkata, diberkatilah aku yang datang dalam nama Tuhan.
Itu yang pertama. Yang kedua, waspadalah kepada penyesat ini tahun 33 yang datang kepadamu memakai namaku dan berkata akulah Kristus. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Kisah para rasul ini tidak diketahui kapan ditulis. Akan tetapi buku pertama daripada Lukas itu terindikasi dituliskan di antara tahun 60-an sampai 63. Artinya buku kedua kemungkinan ditulis di atas tahun itu. Pertanyaannya, ketika Yesus berkata kepada muridnya, engkau tidak akan melihat aku lagi, engkau tidak akan mendengarkan suaraku lagi. Selain sampai pada masa di mana engkau akan berkata, diberkatilah aku yang datang dalam nama Bapa. Iya. Siapa yang bisa menjadi saksi bahwa yang datang kepada Lukas atau yang datang kepada Petrus yang diceritakan Lukas ini itu betul-betul Yesus? Begini, pada waktu Matius pasal yang ke-28 itu, ketika Yesus terangkat ke sorga, maka berkatalah Yesus, pergilah kamu, jadikanlah semua bangsa muridku, dan ajarlah mereka, baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman. Jadi penyertaan Tuhan itu, penyertaan Yesus itu mutlak. Ini perkataan dari Yesus, bukan siapa. Ini Yesus sendiri yang bilang. Ngaku Yesus. Iya. Ngaku Yesus. Oke. Kalau menurut Anda, iblis itu bisa nggak menyertai manusia sampai kiamat? Iblis. Dulu Pak, saya matikan notifikasi dulu supaya enggak bunyi-bunyi. Iya. Ya, gimana? Iblis apakah juga menyertai manusia sampai kiamat? Begini Pak. Enggak, jawab aja dulu Bang. Iblis juga bisa menjelma. Tetapi ini dalam Bukan konteks, menjelma. Bukan Petrus menjelma. ini, Bukan menjelma, menyertai manusia sampai akhir zaman itu betul nggak iblis ini? enggak. Hah? Begini Pak. Jadi Begini. Yesus itu memberikan kuasa kepada 12 murid ini. Ketika Yesus memberi kuasa kepada murid ini, di dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua itu, mereka ini dipenuhi oleh Roh Kudus dan memberitakan Injil ke seluruh dunia. Artinya Yerusalem, Yudea, Samaria, dan ke ujung bumi. Jadi saya rasa ini keliru Pak. Kalau oke, baik. Mari kita seorang deteksi ya Bang ya. Contoh begini, Baik. Pak, Bang Suma begini. Boleh kita. Bang Suma begini. Contoh, Bang Suma ini seorang ahli kitab. Ini contoh ya. Bapak tahu enggak trik iblis itu? Kapan datangnya iblis itu kepada Bapak? Kata Yesus, iblis datang memakai nama Yesus. Ya, ini dikatakan Yesus kepada murid-muridnya supaya mereka waspada. Dan Yesus bilang begini, ujilah setiap roh. Jadi mereka itu tahu persis mana iblis, mana itu roh Tuhan, mana itu malaikat yang dari Tuhan. Oke, bisa dengarkan Karena saya. Yesus sendiri kasih bekal pada orang, tahu membedakan mana tu jahat, mana tu nyandak jahat. Nah itu. Oke. Sekarang begini. Yesus mengatakan kepada muridnya, waspadalah kepada iblis yang datang kepadamu memakai namaku dan berkata akulah Kristus. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Betul? Bagaimana Pak?
Yesus berkata kepada muridnya, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku dan berkata, akulah Kristus, akulah Mesias. Iblisnya datang mengatasnamakan Yesus, akulah Yesus. Akulah Yesus, akulah Yesus. Betul? Kata Yesus begitu pesannya kepada muridnya, betul? Ya, Ah, memang oke. Yesus berkata demikian karena Oke. iblis tahu dia memang adalah Mesias. Jadi Oke, berarti iblisnya datang menyamar sebagai siapa? iblis datang menyamar, Menyamar, sebagai Mesias, sebagai menyamar Yesus, memakai nama sebagai Yesus. nama Yesus. Tetapi Dari mana? begini, Pak. Tunggu. Hmm. Sabar dulu. Anda kan sudah mengakui iblisnya datang menyamar menjadi Yesus. Nah, sekarang untuk membedakan bahwa ini adalah iblis, ini adalah ajaran Yesus yang asli, ini adalah ajaran Yesus yang iblis, itu gimana cara membedakannya? Nah, ini yang saya katakan tadi, Pak. Petrus ini adalah salah satu murid terdekat dengan Yesus. Dan Saya dia, ulang lagi. Kisah Para Rasul 2 katakan dia telah dipenuhi oleh roh. Sekarang gini, kan Yesus mengatakan kepada Petrus, waspadalah kepada Waspada. iblis yang datang kepadamu. Hmm. Berarti iblis datang kepada Petrus memakai nama Yesus, betul? Iya, Pak, tapi apa dalilnya? Ada- Apa dalilnya? Coba Bapak katakan kalau ini betul-betul ayat ini benar-benar iblis. Oke, makanya memang Yesus pernah katakan demikian. Seandainya coba begini saja. makanya begini, Pak, untuk begini. Astagfirullahaladzim, Saya- ya Karim. Saya bingung, Bapak berikan ilustrasi seperti ini. Contoh misalnya begini. Coba ini minta maaf ya. Ini kan orang ini cuma mau timba ilmu. Apa yang tidak ada apa kita, ada apa Bapak ya toh? Apa yang tidak ada apa Bapak mungkin ada apa kita. Ini logat Manado ini kita gunakan logat Manado ini. Saya kasih contoh. Apa dalil Bapak ketika Nabi Muhammad itu mendapat satu ilham di dalam satu gua itu apakah itu dari Tuhan atau iblis? Bagaimana Bapak? Yesus tidak pernah mengatakan bahwa penyesat itu datang memakai nama Nabi Muhammad. Ya, Yesus, sekarang jangan ke situ, jangan saya ke mau tanya situ kepada abangku, jangan ke situ. Injil, Yesus mengatakan kitab ini penyesat ditulis, itu kitab ini tidak ditulis. mau mendengarkan orang bicara tapi bahlul. Pak, Bisa dengar saya? Saya mau tanya dulu Bisa Bapak. dengar saya enggak? Setelah Yes. saya mendengarkan Anda ngomong, bisa enggak Anda mendengarkan saya? Jangan seperti babi, ceruduk aja nggak pernah diam. Dengarkan saya bang, dengarkan. Yesus berkata, waspadalah kepada iblis yang datang kepadamu memakai namaku. Berarti iblisnya datang mengaku Yesus. Iblis itu muncul, aku Yesus, kata iblisnya, kan gitu. Sekarang untuk membedakan bahwa ini iblis, ini Yesus, kita bedakan dari aspek mana? Sedangkan yang datang kepada orang-orang yang Anda katakan Petrus, Paulus, itu cuma berupa suara. Sekarang untuk membedakan ajaran Yesus yang asli dengan ajaran iblis yang mengaku Yesus, itu kita lihat dari ajarannya, bukan? Betul? Nah, Yesus yang asli ketika dia masih mengajar di tengah-tengah kaumnya Bani Israel, seluruh ajarannya mengantarkan muridnya menjadi Yahudi, Yudaism, tidak makan babi, bersunat, menyembah kepada Tuhannya Abraham, lalu kemudian mereka ke sinagoge, tidak menjadi Kristen, tidak Natalan, tidak menyembah Yesus, tidak makan babi. Sedangkan Yesus yang lain yang datang kepada murid-muridnya itu mengajarkan menjadi Kristen. Ada nggak Yesus yang asli mengajarkan makan babi? Itu aja dulu. Ketika Yesus masih bersama muridnya, ada nggak dia mengajarkan babi? Ada nggak dia mengajarkan ke gereja? Ada nggak dia mengajarkan tidak bersunat? Ada nggak dia mengajarkan menyembah dirinya?
Ada nggak mengajarkan muridnya ke gereja ibadah minggu? Ada nggak? Tidak ada. Berarti ia mengajarkan sesuatu yang bertentangan dengan ajaran Yesus yang asli. Meskipun mengaku Yesus, akulah Yesus, akulah Yesus, tapi bertentangan ajarannya, itulah si palsu itu. Itulah yang Anda ikuti hari ini. Makanya orang Yahudi dan orang Kristen itu berbeda, laksana langit dan bumi. Satu pengikut Yesus asli, satunya pengikut Yesus palsu. Itulah yang keluar dari kubur yang palsu itu, yang mengajarkan kalian menyembah kepada Yesus, makan babi, tidak bersunat, ibadah minggu, ngumpul perpuluhan dan seterusnya. Itu Bang. Ini saya boleh Seperti ngomong itu. nggak? Ini kan Boleh. Pak, ini kan Silakan. bicara, ini kan kita bicara. Dari mana? Ini Sebentar, tadinya- sebentar. Satu-satu dulu, sebentar. Bang Paulus ini, abangku, gantian ya ngomongnya sama Bang Boleh. Nuke ini ya, biar Izin, enggak. gimana ya? Saya mute dulu aja gitu ya. Saya mute dulu Iya. aja ya. Boleh. Siap. Oke, lanjut Gurunda. Kalau nanti misal ini udah mentok, Gurunda kita lempar ke dia ya, Gurunda ya. Boleh, boleh. Nah, silakan coba. Siapa yang mengajarkan saudara Revi ke gereja hari Minggu, makan babi, tidak bersunat, menyembah sosok Yesus yang keluar dari kubur itu, yang ngajarin siapa? Gimana Pak? Yang mengajarkan Anda menyembah Yesus, menyembah kepada makhluk yang keluar dari kubur, makan babi, tidak bersunat, ibadah minggu, Natalan dan seterusnya, itu siapa yang ngajarin itu? Jadi seperti apa yang didebatkan tadi, bahwa saya menyembah Yesus karena dia adalah Tuhan. Ya, yang ngajarin Anda siapa? Alkitab. Berarti ajaran-ajaran yang muncul setelah Yesus asli tak ada di bumi. Makasih. Terima kasih. Nah, itulah yang Yesus katakan kepada muridnya agar waspada kepada Yesus yang palsu. menyembah Ya, Yesus, silakan. Kami menyembah Yesus karena kami punya dasar. Dasarnya? Dasarnya Alkitab. Iya. Ada banyak ayat-ayat yang mendukung. Yesus kenal kitab Anda enggak? Kenal. Masa dia Di yang mana firman? Yesus pernah? Masa Oke, oke. Dia adalah Oke. firman. Masa Oke, dia nak tolong tunjukkan di mana Yesus mengenal buku Lukas, Markus, buku Matius, buku Yohanes, Roma, Galatia, Filipi, di mana Yesus mengajarkan buku-buku itu? Begini Pak, ini kan ditulis oleh murid-muridnya. Aduh, Contoh begini. saya tidak tanya itu. Anda menuduh tadi Yesus mengenal buku-buku itu. Di mana Yesus memberikan legitimasi kepada buku-buku tersebut? Begini Pak, Alkitab semua yang diilhamkan Allah itu adalah Allah sendiri. Tulisannya adalah Alkitab. Itu di gereja, Abang. Ajaran-ajaran seperti itu di gereja. Ini saya bertanya, di mana Yesus memberikan legitimasi terhadap kitab Anda? Yang mengajarkan begini, Pak. Anda menyembah Yesus itu, di mana Yesus mengajarkan itu? Itu dasar saya katakan tadi, karena itu ada di dalam nubuatan-nubuatan di mana Yesus itu adalah Tuhan. Nubuatan di mana ada Yesus Tuhan? Di mana ada nubuatannya Yesus Tuhan, Abang? Di mana? Coba Gurunda, ini mungkin Bang Nuke ini masih mikir dulu Gurunda. Kita lempar ke Paulus biar agak berkembang Gurunda. Siap. Ya, nanti bisa bergantian ya, Bang Paulus Budiasa dengan Bang Nuke. Nanti bisa bergantian agar diskusinya berkembang, nggak stagnan di situ ya. Lanjut, silakan Gurunda. Oke, silakan Saudara Paulus. Mungkin sudah mendengarkan tadi bahwasanya saya mengatakan, andai saja seluruh perintah Yesus yang datang kepada Bani Israel itu dipraktekkan hari ini, tidak akan menghantarkan manusia ini menjadi Kristen, menjadi Katolik atau apapun itu selain menjadi Yudaism. Tapi ketika mendengarkan perintah yang berasal dari makhluk yang keluar dari kubur yang berkata, pergilah kepada seluruh makhluk, jadikanlah dia muridku,
ajarlah mereka melakukan segala apa yang kuperintahkan, baru orang bisa menjadi Kristen. Oke. Izin ya Bang. Nah, silakan. Ya izin ya, saya ngobrol ya menjawab lah. Tapi sebelum saya menjawab, karena kan saya datang ini tengah-tengah nih, jadi saya kurang ngerti nih topik hari ini tuh aslinya apa sih Bang, kalau boleh tahu. Jadi karena kalau Siapa yang saya dengar, siapa maaf ya, dari saya dengar Abang ngomong ke Bang Iya. Revi itu udah mencar kemana-mana. Jadi topiknya apa sih hari ini? Maaf. siapa yang berbicara di dalam Matius 28 nomor 20 itu? Oke, itu topik hari ini. Ini kalau Iya. misalnya ada typing itu karena saya lagi baca Alkitab ya, maksudnya buka Alkitab gitu ya. Oke, Matius 28 ayat 20 ya. Siap. Oke, bentar. Saya baca dulu. Oke. Kita mulai dari 18 dulu, baru sampai ke 20 ya. Matius 28 ayat Iya. 18. Yesus mendekati mereka dan Oke. berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman. Jadi di sini udah jelas, Yesus mendekati mereka dan berkata. Jadi Yesus yang bicara. Oke, baca nomor 20-nya. Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah berarti sudah pernah diajarkan. Ya. Pernah nggak Yesus mengajarkan kemudian ke gereja menyembah dirinya? Kalau ini adalah Yesus. Oke, bentar ya. Jadi Silakan. saya itu ada kebiasaan. Izin kalau misalnya Bang ada yang ngomong ke saya tuh saya ketik gitu, biar saya tuh nggak Iya. kemana-mana. Izin ya, saya ketik dulu ya. Jadi Iya, pertanyaannya silakan. adalah di mana Kan dia mengatakan yang telah aku ajarkan. Berarti kalau dia adalah Yesus asli, apa yang dilakoni hari ini oleh Kristen itu semuanya sudah pernah diajarkan sebelum dia keluar dari kubur. Betul? Nah, ya, sekarang di mana Yesus mengajarkan untuk bersekutu di sebuah gedung menuhankan dirinya? Di mana itu Yesus pernah mengajarkan itu? Karena dia mengatakan telah kuajarkan. Silakan. Oke, Bang. Asumsi ini, pertanyaan itu tuh mengasumsi bahwa gereja itu ada gereja ketika Yesus hidup. Secara historis itu salah. Jadi kalau misalnya kita ngomong, ini saya secara intelijen jujur aja gitu. Apakah Yesus mengajarkan kita untuk ke gereja, ke sebuah gunung untuk menyembah Dia seperti kita sekarang hari Minggu? Tidak ada. Karena kekristenan itu agama tentang Yesus. Jadi kalau misalkan kita ngomong gereja, Yesus juga bilang ya. Bentar ya, saya izin dulu. Cari dulu di ayatnya di mana, bentar. Oke, Matius 16 ayat 18, di atas batu karang ini aku membangun jemaatku atau gerejaku, ya. Jadi maksudnya Yesus itu, dan di Alkitab sering mengatakan bahwa gereja itu bukan gedung. Gereja itu bukan hanya gedung. Gereja itu kita. Yang saya maksud orang-orang. gedung, Bang. Bang, saya kan udah menjawab yang Anda bilang. Apakah Yesus mengajarkan kita ke gereja menyembah Dia di dalam gedung? Enggak, karena let's be fair, Oke, gedungnya belum ada. enggak. Karena gedungnya belum berarti. ada, ya. Kedua, Berarti enggak tapi ya? tapi bentar dulu Bang, Berarti saya kan enggak. belum selesai. Di atas batu karang ini aku membangun jemaatku. Jadi di gereja itu, di kekristenan kita selalu belajar bahwa gereja itu bukan hanya gedung, melainkan kita sendiri, kita adalah bait Allah. Bait Allah itu maksudnya jagalah diri ya, sendiri. silakan aja dengan asumsi iman Anda. Bukan asumsi, Sekarang bukan asumsi, ini ada di Alkitab saya loh. tanggapi- Ini ada di saya Alkitab loh. tanggapi. Bukan asumsi loh. Oke, lanjut. boleh nggak saya tanggapi? Lanjut. Itu memang Alkitab. Jangan kesurupan ya. Ini bukan gereja ya. Saya bukan orang Kristen. Bukan. Saya Bukan orang nggak sopan. berakal yang tidak bisa dibodohi oleh siapapun. Ya. Bang, bukan nggak asal. Ini ada di Alkitab, bukan dibodohi. Ini ada Nggak di ada Alkitab. urusan Ini ada di bukan Bible ada atau urusan. tidak ada di Gimana Bible. caranya Anda bilang ngomong Alkitab, tapi ketika saya kuotasi Alkitab, kamu nggak menerima. Gimana Siapa caranya? bilang saya tidak? Yang Bang, tidak ini menerima ada di siapa? Alkitab, kan? Terima. Saya kan Yang sudah tidak menjawab. terima siapa? Bang Juma, sekali lagi saya sudah menjawab. Betul nggak Bang Revi? Saya menjawab tidak? Menjawab Baru tidak? kalau Iya. kalau Anda sudah menjawab saya nggak boleh ngomong.
Oke, nggak sok segala silakan. Silakan. Tapi Makanya maksudnya- santai makanya aja, Anda itu santai, bukan- santai. Anda itu Makasih tidak- sahabatku, aku siap. yang lucu, diam Anda dulu. itu tidak Kok kayak percaya, bencis. tidak menerima jawaban saya gitu ya. Diam, Ketika diam. Anda tidak menerima jawaban saya, oke, Bang. Diam dulu. Kok kayak wanita? Diam dulu. Gantian kita ngomong apa sih? Ya, silakan. Kan di situ diterangkan segala sesuatu. Anda turun. Di bawah. Sorry, Anda di bawah. Kan sudah diterangkan di situ. Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah aku ajarkan kepadamu. Ya kan gitu. Berarti Yesus sudah pernah mengajarkan orang-orang untuk berkumpul di sebuah tempat seperti yang kalian lakukan hari ini. Masuk ke gereja, ada pendeta, ada pastor menyembah Yesus di hari Minggu. Pertanyaannya, di mana Yesus pernah memerintahkan hal itu? Di mana? Di mana Yesus pernah memerintahkan hal itu? Jangan cuma pamer gigi. Jawab dong. Masa Petrus kau bawa-bawa? Petrus mendirikan jemaat di atas batu karang. Jemaatnya orang-orang bersunat. Hari Sabtu ibadah mereka. itu memang Mereka kata- bukan pemakan babi. Itu kata Yesus. Mereka dengar. Jemaat yang dibangun Petrus itu kumpulan orang-orang bersunat. Kumpulan Bukan kata yang tidak Yesus, bukan kata Petrus. Itu Iya, Yesus yang bilang, itu "Di kata atas batu karang Yesus ini, di atas batu karang jemaatku." ini. Nah, jemaat yang dibentuk oleh Petrus itu kumpulan orang-orang bersunat, tidak makan babi. Bukan Petrus. Bukan dibentuk oleh Petrus, tetapi dibentuk oleh Yesus. Karena Yesus sendiri yang bilang di atas Sekarang batu karang ini. nggak nyampe otaknya, susah. Otak Anda nggak nyampe. Yesus mengajarkan Petrus Karena itu untuk jawaban yang diberikan oleh teman saya tadi. Coba Bapak tanggapi dulu ayat udah Anda dibawa, 18 naikkan ini. yang lain. Yesus Maaf, mendekati mereka. maaf, Anda dibawa, naikkan yang lain. Siap, Gurunda. Siap. Kan Yesus mengatakan di atas batu karang ini. Nah, apa yang didirikan di situ? Gereja katanya. Jemaat Yahudi. Anda baca di dalam Galatia 2 nomor 8. Petrus diutus sebagai rasul untuk orang-orang bersunat. Berarti jemaatnya yang dibangun oleh Petrus di atas batu karang adalah jemaat-jemaat bersunat. Pertanyaan saya, di mana Yesus mengajarkan berkumpul dengan orang-orang tidak bersunat, pemakan babi di hari Minggu menyembah Dia? Kalau yang keluar dari kubur itu betul Yesus. Naik ke sini pamer gigi. Nggak nyampe otaknya, Gurunda. Nggak nyampe otak. otaknya. Gitu loh. Kalian menjual ajaran Kristen hari ini. Masuk ke gereja, makan babi, berkumpul dengan orang yang suka pelihara kulub, ibadah Minggu. Parahnya menyembah Yesus. Di mana Yesus pernah mengajarkan itu? Jangan ketawa kalau menjelaskan gitu loh. Udah bodoh bahlul. Ada nggak Yesus mengajarkan agama Kristen seperti yang kalian praktekkan hari ini? Ada nggak? Nggak ada. Berarti beda. Yang keluar dari kubur ini bukan Yesus. Begitu. Saya turunkan karena cengengesannya itu seakan-akan pintar tapi bodoh bahlul. Nanti ku maki di sini kan nggak enak. Betul, Mending Gurunda. turun. Betul, Aku maki nanti. Kalau pintar nggak apa-apa. Ini sudah bodoh bahlul lagi. Terus nyerocos terus lagi, nggak mau diem. Nggak mau diam. Di komal kita pula tuh dia kayak gitu. Oke, kita sapa dulu Gurunda ya. Halo Ya, Bang Mike War ya, sama Bang Al, monitor. Yes, selamat malam, Bang. Kristen Islam? Kristen. Oke. Bang Al, Kristen Islam? Kristen, Bang.
Oke, baik. Open cam ya. Kalau mau diskusi sama guru kita harus open cam ya. Gimana caranya? Oke. Silakan Bang Al, dibuka kameranya. Bang, sepertinya TikToknya tidak mumpuni secara follower untuk on cam, Bang. Oh iya, kalau yang ini belum bisa open cam teman-teman. Gimana Gurunda? Yang ini kalau memang belum mencukupi followersnya, bukan berarti nggak mau ya, tapi belum bisa Gurunda. Gimana Gurunda? Saya pikir Ya, pasti saya ikut Bang. aja. Iya. Ya nggak apa-apa lah ya, lanjut aja karena semakin malam semakin tipis otenya Gurunda. Jadi kalau yang sudah bisa open cam seperti Bang Al ini harus open cam ini. Silakan Bang Al open cam. Bang Mike silakan dilanjut sambil menunggu Bang Al. Silakan Bang Mike. Oke. Gimana Bang Juma? Iya. Siapa yang berbicara di Matius 28:20 ini? Pergilah, ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah aku perintahkan kepadamu. Itu siapa? Baik Bang Juma, terima kasih. Menurut teks yang kita baca, di situ jelas bahwa kalimat Yesus sendirilah yang mengatakannya. Nah, di antara ajarannya itu yang kalian praktekkan sekarang, makan babi. Baik. Tadi saya juga sudah mendengar beberapa perbincangan Bang Zuma dengan orang-orang yang sebelumnya tentang harus beribadah ke gedung, betul ya Bang Zuma ya? Iya. Dan juga makan babi. Iya, jadi mungkin secara terang-terangan Bible tidak menjelaskan bahwa adanya perintah Yesus bahwa harus datang ke sebuah gedung untuk berkumpul dan melakukan seperti kebiasaan yang sekarang ini. Tetapi hal itu dilakukan sekarang ini berdasarkan teladan Yesus ketika dia datang menjadi manusia. Dia langsung membuat sebuah persekutuan, Bang Zuma. Persekutuan dengan murid-muridnya. Di sanalah terjadi persekutuan-persekutuan yang pada akhirnya diikuti oleh para rasul, sehingga persekutuan-persekutuan itulah yang sampai saat ini diteladani oleh orang Kristen. Begitu Bang Zuma. Yang telah kuajarkan. Betul. Artinya Yesus sebelumnya sudah mengajarkan. Betul. Di mana Yesus mengajarkan makan babi? Mungkin secara terang-terangan Yesus tidak mengajarkan Kok mungkin? Kok ini kan sesuatu yang sudah diajarkan. Berarti ada, bukan mungkin. Oke, Yang baik, telah saya ganti. kuajarkan, berarti sudah pernah diajarkan. Nah, di mana Yesus pernah mengajarkan makan babi? Oke, baik. Saya akan coba jelaskan dengan bahasa yang lebih baik Bang Zuma ya. Yesus tidak ada mengajarkan untuk orang Kristen makan babi, tetapi kita juga harus adil menilai membaca Bible. Tidak ada larangan yang secara keras bahwa orang Kristen tidak boleh makan babi oleh Yesus itu sendiri, Bang Zuma. Yang telah kuajarkan, berarti sudah diajarkan. Kalau itu memang Yesus. Nah, di mana Yesus pernah mengajarkan makan babi? Telah kuajarkan makan babi. Di mana? Tidak ada, Bang Zuma. Tidak ada. Berarti ini bukan Yesus. Begini, boleh saya respon? Bukan Yesus ini. Bukan Oke, Yesus. saya menghargai penilaian Bang Zuma kok. Lanjut Bang. Silakan. Boleh saya bicara? Iya. Iya. Perihal tentang makan babi bukanlah hal yang paling fundamental dalam iman kekristenan ataupun Bible itu sendiri. Bukan masalah itu yang kita bahas. Ini siapa yang keluar dari kubur, itu yang kita bahas. Bukan masalah iman Kristen. Iman Kristen mengikuti perintah yang keluar dari kubur. Apa yang dibisikkan oleh makhluk ini, itu yang kalian lakukan. Apa yang diinginkan makhluk ini, itu yang kalian lakukan, praktekkan hari ini. Nah, supaya kita mendeteksi bahwa ini Yesus atau bukan, kita harus tahu ketika dia mengatakan yang telah aku ajarkan. Ada enggak Yesus mengajarkan makan babi? Baik Bang Zuma. Sebelum dia berucap begitu. Baik, Yang saya telah aku ajarkan. Nah, silakan. Mudah-mudahan paham. Iya, saya paham Bang Zuma. Sebenarnya kan perintah ini makan babi boleh atau tidak itu tidak ada di dalam Bible tentang pengajaran Yesus itu sendiri. Samalah halnya kayak apakah ada
perintah larangan ataupun memperbolehkan untuk orang mandi ataupun merayakan hari ulang tahun? Ini mendeteksi makhluk yang keluar dari kubur ini Yesus atau bukan? Bang, kalau Bukan kita yang bicara lain. tentang pribadi Yesus yang kita bicarakan di sini, menurut kepercayaan saya, teks yang saya baca ini adalah kalimat Yesus. Lalu Bang Zuma mencoba Nah. memperdalam teks ini dengan pengajaran-pengajaran Yesus Di yang mana? mengajarkan kepadamu, katanya kan Di tadi. mana Yesus pernah mengajarkan? Kan Yesus berkata segala firman yang engkau berikan telah aku sampaikan. Telah. Berarti Yesus kalau yang keluar dari kubur ini betul adalah dirinya. Berarti Yesus setelah menyampaikan segala firman, Yesus juga telah mengajarkan halalkan babi. Di mana Yesus menghalalkan babi? Di mana Yesus mengajarkan pengikutnya makan babi? Tidak ada, tidak ada. Nah, tidak ada. Berarti yang keluar dari kubur bukan Yesus. Bagaimana abang menyimpulkan bahwa itu bukan Yesus? Hanya karena Karena perihal tidak makan babi? karena Yesus tidak pernah mengajarkan muridnya makan babi. Tapi nggak semua orang kan makan babi orang Kristen ya. Bukan Kristen yang kita bahas ini. Oknum yang keluar dari kubur ini yang sedang kita bahas. Apakah dia Yesus atau bukan? Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah aku ajarkan. Pernah nggak aku mengajarkan kalian makan babi? Nggak pernah dong. Nah, Tidak pernah. ini mengajarkan makan babi. Berarti itu bukan Yesus. Siapa yang ngajarkan? Paulus, Di mana bang mengajarkannya? Kolose 2 nomor 16 Anda baca. Coba saya baca Sebentar bang ya. Silakan Anda baca, silakan. Ya. ayat 16. 16. Coba baca. Karena itu janganlah Begitu. kamu biarkan orang menghukum kamu mengenai makanan dan minuman atau mengenai hari raya, bulan baru maupun hari Sabat. Bagaimana Bang Zuma mengartikan ini? Ya, dari mana Paulus mendapatkan materi itu? Ketika dia mengatakan segala sesuatu bagiku halal, segala sesuatu boleh untukku boleh. Siapa yang mengajarkan Paulus ajaran ini? Bukankah dia mengatakan bahwa dia menerima Injil dari Yesus yang bukan manusia? Nah, berarti yang datang kepada Paulus mengajarkan ini itu adalah bukan Yesus, karena memang dia sudah akui di Galatia 1 nomor 1, Galatia 1 nomor 11 12, aku menjadi rasul bukan manusia yang menyuruh aku jadi rasul, tetapi Yesus. Aku menerima Injil bukan dari manusia, bukan manusia mengajarkan aku Injil, tetapi Yesus. Bagaimana ceritanya Yesus bukan manusia? Berarti ketika yang datang kepadanya mengaku Yesus Kristus dan bukan manusia, berarti Yesus Kristus yang tidak pernah diurapi. Yesus Kristus yang tidak pernah diurapi itu adalah Yesus palsu. Saya pikir apabila kita membicarakan pertama tadi ayat mana tadi? Matius 28. Matius 28. Matius 28 nomor 20. Ya, Bang Zuma mencoba mengkaitkan di Kolose 2 tadi Bang Zuma ya. Saya Hari ini kan kalian makan babi, betul? betul Bang. Tidak perlu cari dalil kalau begitu. Kami makan babi kok, tapi Paulus juga tadi kalimatnya nggak ada yang gimana-gimana rasanya. Nah sekarang yang mengajarkan kalian makan babi siapa? Tidak ada, Tidak ada. Menurut kalian tidak ada? tidak ada, Tidak ada. tidak ada Bang. Kalau Anda membaca Efesus 2 nomor 15, bukan itu? Coba Masih bentar Bang, belum? saya baca ya. Efesus. Silakan. Efesus 2 nomor 15. Ya, Efesus 2 ayat 15. Apa itu? Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dengan itu mengadakan damai sejahtera. Boleh nggak abang kasih penjelasan atau komentar kenapa abang mengutip Efesus 2 ini bang sebagai Dia pengukuhan mengatakan dan dengan matinya Yesus, Yesus telah membatalkan hukum Taurat beserta segala ketentuan, ketetapan, perintah yang ada di dalamnya. Betul nggak? Oke, lalu Kan perintahnya jangan makan babi. Masih berlaku nggak itu menurut Paulus? makan babi. Oh, dari ayat yang tadi nih, Matius 2. Ya, kalau itu secara 2. ini Efesus 2 itu sudah dibatalkan. Batal. Ya.
Sudah selesai kan? Nah sekarang ada nggak Yesus mengajarkan bahwasanya haramnya babi itu sudah batal? Ada nggak Yesus mengajarkan itu? Haramnya babi sudah batal. Iya. Jadi perkara babi aja nih bang. Sebenarnya. Tunggu bang Zuma. Loh, bukan masalah perkara babi. Ini sudah ketahuan bahwa yang keluar dari kubur yang kalian ibadahi hari Minggu itu bukan Yesus. Alasannya hanya karena perkara makan dan tidak makan. Anda coba lihat tadi. Oke. Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah aku ajarkan kepadamu. Kita lihat Kristen hari ini. Makan babi, tidak bersunat, ibadah Minggu, masuk ke gereja, berkumpul dengan orang-orang yang tidak bersunat dan pemakan babi, terus menyembah kepada Yesus Kristus. Ada Yesus mengajarkan itu? Belum lagi Natalan, belum lagi mengajarkan buku Lukas, Markus, Matius, Roma, Galatia dan seterusnya. Ada nggak Yesus mengajarkan itu? Baik Bang Zuma. Karena katanya ajarlah mereka melakukan apa yang telah kuperintahkan. Baik. Ada Yesus pernah memerintahkan itu? Baik. Tidak ada. Baik Bang Zuma, saya setuju dengan kalimat Bang Zuma yang mengatakan bahwa tidak ada perintah untuk makan babi ataupun tidak makan babi yang Yesus ajarkan. Tetapi kalau kita memperhatikan konteks secara utuh Bang Zuma, selama Yesus datang ke dunia, itu dia tidak banyak bicara tentang babi dengan murid-muridnya. Dia banyak tentang pembicaraan tentang siapa identitas dirinya, tentang pemberitaan Injil, pengorbanan, perelaan. Jadi Bang Zuma, Bagaimana Yesus mau berbicara babi sementara babi itu makanan haram yang sudah mutlak haram bagi mereka? Itu bukan hal baru. Dari sejak Nabi Musa 1400 tahun sebelum dia, seluruh pengikut Bani Israel sudah tidak makan babi. Tiba-tiba Yesus datang membahas babi. Yesus hanya mengatakan dalam Matius 5 nomor 19, barang siapa yang meniadakan Taurat meskipun yang paling terkecil dan mengajarkan kepada orang lain, maka dia akan menempati tempat terhina di dalam kerajaan langit. Tetapi Bang Zuma lupa bahwa Kristus yang kami percayai telah menyelesaikan semua kutukan dosa kegagalan kami dalam melakukan hukum Taurat atas kayu salib. Begini Bang Zuma tidak boleh mengartikan Efesus 2 sebagai itu tentang makan babi. Penekanan Iya, yang diberikan di dalam saudaraku, teks saya itu, tidak Bang Zuma. tanya terkait kalian dalam hal ini, enggak. Yang saya pertanyakan adalah Yesus asli, saya katakan gitu ya, Yesus asli mengajarkan barang siapa yang meniadakan Taurat, meskipun yang paling terkecil, lalu mengajarkan kepada orang lain, maka dia akan menempati tempat yang paling hina di dalam kerajaan langit. Itu perkataan Yesus. Barang siapapun itu. Pertanyaannya, apakah Kristen meniadakan hukum Taurat meskipun yang paling terkecil? Jawab. Gimana? Apakah Kristen meniadakan hukum Taurat meskipun yang paling terkecil? Kristen tidak pernah meniadakan satupun hukum Taurat. Kenapa makan babi? Kenapa Karena ibadah Minggu? Kenapa menyembah Yesus? Kenapa kami menyembah Yesus? Itu Ada perintahnya di Taurat. Begini Bang Zuma, kalau kita patokan abang terus memaksakan Taurat menunjukkan kepada perjanjian lama terus. Kan Yesus yang mengatakan itu. Barang siapa yang meniadakan. Pertanyaannya, apakah Kristen meniadakan Taurat meskipun yang paling terkecil? Jelas. Oke. Taurat Tapi ada juga, sunat, kalian tidak sunat. Aku Taurat sunat, Bang. Sabat, Sabtu, kalian Minggu. Taurat satu Tuhan Elohim, kalian mengertikannya dengan Yesus dan juga Roh Kudus. Taurat sunat, kalian tidak sunat. Taurat jangan makan babi, kalian makan babi. Masa tidak meniadakan itu? Oke, Bang, pertama, terima kasih Bang ya. Tapi mengenai sunat, kebetulan sunat nih Bang. Berarti melanggar ajaran Paulus berarti kalau kalian sunat. Ya, Paulus melarang bersunat itu mengikutnya. pembicaraan lain lah itu dulu. Ya kan? Ya, Tapi coba, makanya abang bertentangan ada dengan juga, Paulus Bang. kalian. Bisa nggak bantu kami buka Matius 15 ayat 11 Bang? Apa katanya? Ya udah aku baca lah ya. Ya. Dengar dan camkanlah, bukan yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan orang, melainkan yang keluar dari mulut itulah yang menajiskan orang. Oke, berarti kalian boleh minum kencing onta?
Ya itu kan abang yang apa namanya tuh yang prefer di situ bang. Kami kan enggak. Iya, maksudnya tadi ini, Anda bawa dalil ini apa? Iya. Berarti orang Kristen boleh minum kencing onta, bukan najis? Ya bu, kalau masalah boleh boleh aja. Boleh. Kalau masalah boleh, Kalau boleh makan aja. tai, Masalahnya mau atau enggak kan gitu bang. makan Kalau tai pertanyaannya boleh, bukan najis. dibalikan, kalau pertanyaan dibalikan Makan itu, kotoran manusia di Kristen boleh, nggak najis? oh, kalau masalah boleh nggak boleh, tadi kan bisa Iya. misalnya kan boleh nggak boleh, bukan najis. Boleh kan? Boleh, Ya kan Yesus mengatakan tidak bukan ada yang larangan. masuk ke dalam mulut. Boleh, Oke, boleh, Berarti- tapi mau Ah, nggak boleh. tuh orang itu? Itu kan ada kehendak Sekarang- bebas lagi kalau kita bicara. Tadi abang Sekarang bilang manusia sekarang itu punya ada permasalahannya, kehendak bebas. Oh ya sorry. oke, sekarang permasalahannya adalah apakah Matius 11 ini berbicara babi atau berbicara antara cuci tangan dan tidak cuci tangan? Jawab yang jujur. Kita lompat lagi nih, Matius 11. Oke, mengenai Iya. itu bukan cuman bicara tentang apa namanya cuci tangan dan tidak cuci tangan, tapi pada bagian itu juga berbicara tentang bukan ya kan? Boleh lah bang, baca. saling menghormati nih bang. Tadi abang Iya, ngomong enggak. aku diam. Tapi Anda menarasikan sesuatu yang tidak sesuai dengan konteks. Itu Sama, ya? berbicara mengenai teguran orang-orang Farisi kepada Yesus karena muridnya makan tanpa cuci tangan. Nggak ada babi di meja mereka karena mereka Iya, bukan betul. Kristen. Iya, Kenapa memang- Anda kaitkan dengan memang- babi di situ? Memang tidak ada apa namanya itu, memang tidak ada larangan, tidak ada bukan apa bilangnya, tidak ada satu bagian yang menyebutkan boleh makan babi dan tidak boleh makan babi di bagian ini. Tapi di bagian itu bicara tentang bukan yang masuk dalam mulut yang menajiskan orang. Itu berarti babi masuk dalam mulut nggak bang? Abang dari tadi bicara Itu- tentang, itu abang bicara kan dari tadi ditegur tentang kehendak bebas. Itu berbicara mengenai cuci tangan atau tidak cuci tangan. Itu bukan berbicara mengenai haramnya babi. Ini berbicara mengenai najis. Bedakan najis dengan haram. Haram ya haram, najis beda. Ini berbicara mengenai kenajisan, bukan berbicara mengenai keharaman. Dan itu tidak sedang membahas tentang babi. Masakan dia tiba-tiba saja Yesus mengharamkan babi, yang mana mereka menghalalkan, yang mana mereka sudah 1400 tahun sudah diharamkan makan babi itu. Bahkan diancam mereka dalam Yesaya 66 nomor 17 18, siapapun yang makan babi akan dibakar habis oleh Elohim. Masa mereka mau tiba-tiba Gimana? menghalalkan? Yesaya berapa? Yesaya berapa? Yesaya 66 Yesaya. nomor 17 18. Bagaimana mungkin makanan yang haram tiba-tiba menjadi makanan mereka hanya gara-gara ditegur cuci tangan atau tidak cuci tangan? Kan tidak nyambung. Kalian melarikan ke babi karena kalian mengikuti perintah makhluk yang keluar dari kubur itu. Jadi abang percayanya Yesus itu keluar dari kubur juga gak bang? Enggak, Yesus bukan dia yang disalib. Oh jadi bukan orang yang disalib gitu ya? Beda, yang disalib itu bukan Yesus. Jadi siapa bang? Orang yang dikutuk Elohim karena menerima suap. Oke. Dalilnya? Dalilnya? Ulangan 27 nomor 25. Ulangan. Enggak, itu Coba. apakah itu berarti ketika bicara ulangan itu make sure abang pastikan bahwa yang disalib itu adalah orang yang dikutuk itu bang. Betul. Siapa Ada lagi? satu ayat juga yang dibilang dialah orang Yesus menjadi terkutuk karena dosa-dosa dan pelanggaran kita bang. Itu ajaran yang muncul setelah tragedi penyaliban. Oke, baik. Ada Bang. ini saudara-saudara, Baik. dasar pijakan orang Yahudi ingin menyalib Yesus itu karena faktor politik, bukan karena menebus dosa. Ada hubungannya. Baik Bang Zuma. Baik. Tapi saya coba sedikit bertanggapan ya Bang Zuma ya. Bang Zuma boleh tanggapin ya. Silakan. Bang Zuma beberapa kali coba memakai Bible untuk mendukung argumennya. Tetapi ketika kami mendukung argumen kami dengan menggunakan Bible, tapi abang langsung berasumsi bahwa itu bukan ini dan segala macamnya. Ya kan? Berarti dalil yang abang coba gunakan dengan memakai Bible untuk melawan argumen-argumen kami bisa juga lontarkan kalimat itu Bang Zuma. Artinya kami pakai dalil firman Tuhan untuk mendukung argumen-argumen kami, ya kan? Dan layaknya tidak baiklah Bang Zuma
langsung menudingkan dan menasumsi bahwa ini bukan kalimat ini, tapi sementara Bang Zuma pakai Bible untuk mendukung argumennya. Bedanya mau tahu? Bedanya, saya tahu Bible itu bukan firman Tuhan. Satu, saya tahu Bible itu adalah kumpulan cerita-cerita yang dikumpulkan oleh wartawan, disusun oleh wartawan, kemudian dijadikan sebagai kitab suci oleh orang-orang Katolik dan penerusnya. Ketiga, saya tahu Yesus tidak pernah tahu tentang kitab itu. Yang keempat, yang ada di dalam Bible itu adalah cerita yang dikumpulkan dari tempo ke tempo, dari masa ke masa, dari Yesus dengan muridnya, Yesus dengan orang-orang Yahudi, dengan musuhnya dan seterusnya, mereka catat. Jadi saya mampu menunjukkan bahwa ini dalil untuk ini dalil untuk ini. Sedangkan Anda tidak, Anda sapu rata semuanya. Sapu rata Anda itu. Contoh, ketika Anda berbicara mengenai penyaliban, Anda nggak tahu kalau orang-orang Yahudi menyalib Yesus, itu latar belakangnya karena politik. Bukan karena dosa waris. Adapun dosa waris itu adalah cerita yang dibangun belakangan dengan mengambil kisah penyaliban itu sebagai tameng untuk dijual kepada Roma dan Yunani. Anda menghantam itu semua seakan-akan itu adalah satu runutan cerita yang berkesinambungan, padahal tidak. Coba, apa latar belakangnya orang Yahudi, imam kepala mahkamah agama menyalib Yesus? Anda tahu nggak? Tahu. Apa alasannya mereka ingin menyalib Yesus? Karena Yang pertama, kenapa mereka menyalibkan Yesus? Karena status sosial mereka merasa terancam karena Yesus memiliki banyak pengikut pada waktu itu. Dan yang kedua, benar kata Bang Juma, ada pergolakan politik di sana, ya kan? Tapi itu hanya sebatas mereka mengerti. Mereka tidak mengerti secara sepenuhnya kenapa Yesus ada dan kenapa Yesus disalib. Makanya firman Tuhan bilang Injil itu Injil itu adalah kebodohan. Nah, oke. Anda mencoba berbicara begitu besar kepada imam kepala mahkamah agama, orang Farisi, ahli Taurat, sementara Anda untung kalau bisa baca Ibrani. Mereka ini ahli Taurat. Mereka ini orang Farisi, ahli tafsir. Coba, mereka adalah imam kepala mahkamah agama loh. Ya. Tapi Anda mengatakan mereka tidak ngerti. Anda yang ngerti. Yang hanya memiliki remah-remah dari Belanda yang diterjemahkan, direvisi, dikoreksi, dan seterusnya. Terus Anda berbicara sombong, Anda lebih tahu daripada mereka. Alamak. Saya bukan berbicara lebih tahu daripada mereka. Saya hanya mengutip kalimat Yesus yang pernah menegur mereka. Apa katanya? Dia menggunakan kalimat-kalimat hai ular beludak, baru dia memberikan. Itu Matius 23 karena penyaliban. Mereka disebut ular beludak dikarenakan mereka menyalib orang-orang suci mulai dari Habel sampai Zakaria. Maka Yesus mengutuk mereka. Baca nomor 32-nya, 33-nya. Bagaimana mungkin engkau bisa meloloskan diri dari api neraka? Sebab separuh dari para nabi yang diutus kepada kalian salibkan. Terus Kristen malah selamat dari penyaliban. Akibat menyalib Yesus kalian selamat gitu. Sedangkan Yesus keturunan dari para penyalib nabi-nabi itu disebut Yesus sebagai apa? Ular-ular keturunan beludak yang tidak akan pernah lolos dari api neraka jahanam. Kan mereka pemuka agama. Nah, justru itu apalagi pengikutnya. Cobalah itu Anda bayangkan. Pengikutnya. Seorang imam kepala mahkamah agama. Kan Yesus mengatakan di Matius 23 yang Anda kutip nomor satunya. Orang Farisi, ahli Taurat sudah menduduki kursi Musa. Dengarkanlah setiap apa yang mereka katakan. Tapi jangan kalian mengikuti pekerjaan mereka. Sebab mereka hanya menteorikan tapi tidak mempraktekkan hukum Taurat. Sama juga saya. Jangan kau ikuti Kristen. Kristen bisa ngomong Torah, tapi tidak mempraktekkan, nonsen. Ayo, Bang Mike, boleh saya sedikit, Bang Mike? Silakan. Saya mau tanya Bang Juma, percaya nggak ada kebangkitan Yesus? Percaya, semua orang manusia akan bangkit.
Oke. Tapi bukan bangkit di abad pertama kemarin ya. Yang Oke. bangkit menurut Yesus di abad pertama itu iblis. Butuh Oke. dalil? Berarti ada bangkit, justru ada kematian dong. La haula wala quwata illa billah. Iya kan itu Semua kita akan mati, lalu semua kita akan bangkit. tapi pertanyaannya, apakah Yesus masih dikubur menurut Bang Juma? Yesus tidak dikubur karena dia tidak mati. Nah, Baca itu Lukas 22. Katanya Sabar. tadi bangkit, sekarang tidak mati. Bangkitnya dari apa? Bangkit setelah dia datang kedua kalinya, dia berada di bumi, bintang-bintang berjatuhan, Itu matahari turun, menjadi bukan gelap. bangkit, itu turun. Orang mati, setelah dia mati Logi- baru bangkit. Logika kemana Bang Juma? Katanya tadi percaya bangkit, tapi tidak mati. Bangkit dari pertanyaannya. Itu Bangkit pertama. dari kematian, tapi bukan sekarang, bukan di abad pertama, tuyul. Yesus akan datang kedua kalinya setelah dia ada di bumi. Bintang-bintang berjatuhan. Baca Matius 24 nomor 27, 28, 29, 30 dan 31. Mati Yesus. Kalau nggak percaya Yesus mati, kau baca 1 Korintus 15 nomor 28. Ya Bang Jumanya sendiri merasa yakin dan percaya nggak Yesus itu mati Mati nanti kedatangan keduanya. di momen yang dia dikatakan di Alkitab? Oh enggak, bukan Yesus yang mati. Oh, jadi Bang Juma nggak percaya Yesus sudah pernah datang jadi manusia ya? Yesus datang jadi manusia di tengah-tengah Bani Israel. Ini Abdullah atani alkitab wa ja'alani nabiyan. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat manusia yang diurapi Tuhan di kota Daud. Oke. Manusia yang diurapi Tuhan yang datang pada saat itu. Lalu ketika dia datang, dia dimusuhin. Dari bayi dia sudah dimusuhin. Bayi bukan bangsanya yang memusuhinya. Ketika dia bayi, yang memusuhinya adalah bangsa Roma. Kenapa? Karena Roma sudah tahu ada Mesias yang akan lahir di tengah-tengah Bani Israel. Yang negara, bangsa yang kita sedang jajah ini, Tuhannya menjanjikan kemudian baginya Mesias yang sama seperti Daud, Salomo, Gedeon, Hezekia, Musa. Jadi mumpung dia belum besar, kalau dia datang ada tanda-tanda Mesias itu sudah lahir, bunuh seketika. Baca Matius 2 lengkap. Oke, berarti dia udah mati waktu dia bayi, Bang. Nah, ketika dia bayi ingin dibunuh, dia lari ke Mesir bersama dengan ibunya. Dewasa baru datang. Makanya di Bible sejarah hidup dia dari kecil itu hilang. Nanti di usia 29 baru nongol. Karena dia di Mesir. Entah ngapain di sana. Habis itu balik kembali ke Yerusalem. Di sanalah dia melakukan penginjilan. Nah, setelah dia datang, musuhnya bukan orang luar bangsanya, tapi sudah bangsanya sendiri. Makanya Anda baca Yohanes 11, 45 sampai 57, Yesus diusahakan dibunuh demi untuk menyelamatkan bangsa Israel dari Roma. Maka mulai dari saat itu mereka bersepakat membunuh Yesus. Coba Anda baca Markus 14 nomor 1, Matius 26 nomor 4, nomor 59. Markus 14 ayat 1. Ya, coba Anda baca. Hari raya Paskah dan hari roti tidak beragi akan mulai 2 hari lagi. Imam-imam kepala dan ahli Taurat mencari jalan untuk menangkap dan membunuh Yesus dengan tipu muslihat. Tipu muslihat. Oke. Terus Kalau ada nubuatan dia mati dari kitab lama, perjanjian lama, kenapa harus bikin tipu muslihat orang-orang itu? Baca Matius 24, 26, nomor 4, nomor 59. Mereka membuat tipu muslihat. Matius 24 26. 26. Jadi apabila orang berkata kepadamu, lihat. Sorry. Bukan, sorry. Matius 26 nomor 4. Oh, 26 nomor 4. Dan mereka merundingkan suatu rencana untuk menangkap Yesus dengan tipu muslihat dan untuk Tipu muslihat. Tipu muslihat. Nomor 59-nya dari Matius 26. Oke, nomor 59 terbang. Imam-imam kepala malah seluruh mahkamah agama mencari kesaksian palsu terhadap Yesus supaya ia dapat dihukum mati. Oke. Apa yang menyebabkan demikian?
bacalah Yohanes 11 45 sampai 57. Golnya di situ. Yohanes 11 45 sampai 57. Coba Anda baca pelan-pelan aja. Oke bang. Banyak di antara orang-orang Yahudi yang datang melawat Maria dan yang menyaksikan sendiri apa yang telah dibuat Yesus, percaya kepadanya. Tetapi ada yang pergi kepada orang-orang Farisi dan menceritakan kepada mereka apa yang telah dibuat Yesus itu. Lalu imam-imam kepala dan orang-orang Farisi memanggil mahkamah agama untuk berkumpul dan mereka berkata, apakah yang harus kita buat? Sebab orang itu membuat banyak mujizat. Apabila kita biarkan dia, maka semua orang akan percaya kepadanya. Dan orang-orang Roma akan datang dan akan merampas tempat suci kita serta bangsa kita. Tetapi seorang di antara mereka, yaitu Kayafas imam besar pada tahun itu, berkata kepada mereka, kamu tidak tahu apa-apa dan kamu tidak insaf, bahwa lebih berguna bagimu jika satu orang mati untuk bangsa kita daripada seluruh bangsa kita ini binasa. Maka terus. Hal itu dikatakannya bukan dari dirinya sendiri, tetapi sebagai imam besar pada tahun itu ia bernubuat bahwa Yesus akan mati untuk bangsa itu. Dan bukan untuk bangsa itu saja, tetapi juga untuk mengumpulkan dan mempersatukan anak-anak Allah yang tercerai-berai. Mulai dari hari itu, mereka sepakat untuk membunuh dia. Karena itu, Yesus tidak tampil lagi di muka umum di antara orang Yahudi. Ia berangkat dari situ ke daerah dekat padang gurun, ke sebuah kota yang bernama Efraim. Dan di situ ia tinggal bersama-sama murid-muridnya. Pada waktu itu hari raya Paskah orang Yahudi sudah dekat dan banyak orang dari negeri itu berangkat ke Yerusalem untuk menyucikan diri sebelum Paskah itu. Mereka mencari Yesus dan sambil berdiri di dalam bait Allah. Mereka berkata seorang kepada yang lain, bagaimana pendapatmu? Akan datang jugakah ia ke pesta? Sementara itu imam-imam kepala dan orang Farisi telah memberi perintah supaya setiap orang yang tahu di mana dia berada memberitahukannya agar mereka dapat menangkap dia. Gimana? Ada nggak mereka ingin menyalib Yesus, membunuh Yesus karena dosa waris? Ingin nebus, menyelamatkan orang-orang di luar Yahudi, ada nggak? Nggak ada kan? Iya. Murni karena faktor politik. Sehingga Tuhan menyelamatkan Yesus dari keinginan orang-orang jahat. Baik Bang Zuma, saya setuju dengan kalimat Bang Zuma berdasarkan teks yang tadi kita sudah baca, bahwa tidak ada secara terang-benerang ada kalimat yang mengatakan bahwa Yesus akan mati di atas kayu salib. Ya kan? Itu tidak ada kan? Betul ya Bang Zuma ya? Tapi mungkin Bang Zuma yang sudah mempelajari mungkin lebih banyak waktu daripada saya bisa memberikan sebuah penjelaskan dan bukti yang jelas. Mana bukti daripada oke, Yesus telah mati dan seperti inilah matinya Bang Zuma. Yesus tidak mati, Bung. Yang ditangkap itu bukan Yesus. Mereka